Sosis bakar, sosis bakar. Henry Wei. 3 yuan per tusuk. Halo. Butuh berapa sosis bakar? Aku tidak menyangka, tahun itu, 16 negara, baratku hancur, Dark Asura. dan membantai tak terhitung anggota keluargaku. Tuan muda istana Phoenix Park. Ternyata sembunyikan identitas dan dirikan warung. Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Mengapa aku harus bersembunyi? Aku hanya mencari penyelamat hidupku. Keluarga kerajaan barat kejam dan biadab, menyakiti rakyat jelata dan pantas mati. Tidak perlu berdebat. Hari ini, aku akan membalaskan dendam ayahku. Hanya dengan sedikit kemampuan ini, kau berani keluar dan mempermalukan diri sendiri karena kau adalah sisa-sisa kerajaan barat. Maka tinggalkan nyawamu di sini hari ini. Pemenangnya masih belum diketahui. Wuxian, apakah kau masih akan dengan dingin berdiri dan menonton? Aku tidak menyangka, seorang penjaga kelas pembunuh yang pantas. Mushin. Pendatang baru terkuat, Dark Asura. Ternyata adalah pangeran kerajaan barat. Nomor 1 di daftar emas pembunuh. Woxiang, aku tidak menyangka kau juga ikut campur. Dulu, aku diperintahkan untuk memburumu. Tapi kau memukulku mundur dengan satu telapak. Kau bahkan mengucapkan sampah seperti itu. Apa gunanya kata-kata seperti itu? Hari ini, aku pasti akan berurusan denganmu. Kau yang telah melakukan kejahatan tak terhitung. Hari ini sempurna untuk menangkap kalian semua. Sangat sombong. Setahun lagi, hari ini jadi hari kematianmu. Ikat mereka dan interogasi mereka di bawah siksaan. Luan Feng terlambat menyelamatkanmu. Luan Feng. Mohon maafkan aku, Tuan Muda Istana. Mengapa kau mencariku? Apakah ada berita tentang Mu Beihan, Tuan Muda Istana? Mu Beihan adalah tuan muda tertua dari keluargamu di Jingzhou. 5 tahun lalu, kaki Mu Beihan lumpuh. Dikabarkan bahwa kaki Mu Beihan sulit diobati. Keluargamu saat ini sedang mengatur pernikahan. Untuk Mu Beihan, berniat menggunakan acara bahagia itu untuk membantu Mu Beihan pulih. Pergi ke Jiangsu. Aku ingin menikahi Mu Beihan. Tuan Muda Istana, sama sekali tidak. Anda Tuan Muda Istana dari kekuatan top dunia. Istana Phoenix Perch mampu dengan bebas mengalokasikan triliunan aset dan memimpin pasukan jutaan elit, pewaris kerajaan, keturunan langsung keluarga bangsawan terkemuka, konglomerat baru yang memulai dari nol, dan talenta muda lainnya. Semua memohon menikah di Istana Phoenix Perch. Namun kau telah meremehkan mereka semua. Bagaimana bisa kau menikah di bawah derajatmu dengan 5 tahun yang lalu? Aku sedang menyelidiki pemberontakan Xian, keluarga biasa di Jiangsu. Xian menyiapkan formasi pembunuhan di Jiangsu. Saat aku tidak sadarkan diri, aku diselamatkan oleh Mu Beihan. Sekarang, sudah waktunya bagiku untuk membalas budinya. Tapi begitu berita tentang Tuan Muda Istana menyebar, keluargamu pasti akan dicemburui orang lain dan langsung dihancurkan. Kalau begitu aku akan menyembunyikan identitasku, sembunyikan wajahku dan menikah ke keluargamu. Siapkan mahar terbesar untukku. Selain itu, kembali ke aula dan ambil penyembuh atap dan tulang. Memperbaiki meridian, resin darah kilin untukku. Ya, Pernikahan Beihan sudah diatur begitu lama. Mu Xiao. Jika tak dapat cari yang menikahinya demi keberuntungan, Mu Beihan. kaki Beihan benar-benar tidak akan memiliki harapan lagi. Ayah, ini baik-baik saja. Aku juga tidak ingin menikah dan menunda masa muda seseorang. menurutku, Song Suhui. tidak ada gadis dari keluarga manapun yang mau menikahi orang tak berguna seperti itu, mencari dokter dan obat-obatan. Telah menghabiskan begitu banyak uang keluargamu. Kakinya, sama sekali tak ada tanda perbaikan. Kurasa lebih baik menyerah. Mu Beihan, waktu yang baik telah tiba. Tapi pengantin wanita masih belum datang. Mungkinkah dia membatalkan pernikahan? Pengantin ini adalah Hudik dari gunung. Sekarang bahkan si Hudik ini tidak mau menikahimu. Si cacat ini membatalkan pernikahan di depan begitu banyak tamu. Reputasi keluargamu sudah hancur total oleh si tak berguna ini. Aku tidak pernah berniat menikah sejak awal. Kau yang cari muka dengan petua Luan Feng, yang menciptakan tontonan megah seperti itu. Sekarang kau menyalahkanku untuk itu. Sungguh konyol. Jangan tidak tahu berterima kasih, keluargamu, untuk orang tidak berguna sepertimu. Mengadakan pernikahan semegah ini, pengantin wanita sudah putuskan pertunangan, yang hanya membuang-buang waktu semua orang. Kamu seharusnya berlutut, dan meminta maaf kepada semua tamu. Keluargamu di Jiangsu dianggap sebagai keluarga terkemuka dan berpengaruh. Aku tidak menyangka tuan muda tertua keluargamu begitu tidak sopan kepada tamu. Jika aku adalah Mu Beihan, aku pasti malu sampai ingin dan merangkak masuk ke dalamnya. Orang tak berguna yang gadis desa pun tak mau. Apa yang masih kamu sombongkan? Cepat minta maaf kepada semua tamu. Siapa bilang aku tidak menikah?
Beihan, aku istrimu, Qin Weiwei. Aku tidak peduli jika kau menikahiku demi uang, atau demi kekuasaan dan pengaruh. Tapi aku ingin memberitahumu. Menikahi orang lumpuh sepertiku, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Beihan, kau salah paham. 5 tahun lalu, kau selamatkan aku di pegunungan. Aku tak bisa balas kebaikanmu yang selamatkan nyawa. Aku benar-benar ingin menikahimu. Tunggu. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Jadi itu kau. Jadi dia hanya seorang gadis desa. Mu Beihan. Kau nikahi gadis desa jelek sampai tak berani tunjuk wajah. Dan sama sekali tidak berguna. Sungguh lelucon. Keadaanmu yang lumpuh sudah menjadi lelucon. Sepertinya, dalam hidup ini, kau bisa lupa bersaing denganku untuk warisan. Apa yang baru saja kukatakan? Semuanya serius. Aku hanya orang lumpuh yang tidak berguna. Mengapa repot-repot dengan ini? Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan kakimu. Di mataku, kau adalah pria terbaik di dunia. Bagus. Apa bagusnya itu? Seorang gadis desa menyembunyikan diri di hari pernikahannya. Aku ingin melihat betapa jeleknya dia di balik kerudung itu. Pengantin ini gadis desa. Mengapa ada gadis secantik itu di gunung? Kamu sebenarnya sangat memukau. Beihan, mulai saat ini, aku adalah pengantinmu. Mulai sekarang, aku memilihmu. Maukah kau menikahiku? Aku akan. Mu Beihan ingin dengan gemilang menikahi istri yang cantik. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan semua muka. Hai, kakak Mufrina. Hari ini adalah hari besarmu. Selamat atas pernikahanmu dengan kakak ipar secantik bunga. Bukankah kita harus minum untuk merayakannya? Beihan sakit kaki, dilarang minum alkohol. Ini adalah urusan antara kami, saudara-saudara keluargamu. Apa urusanmu? Seorang gadis desa belum menikah masuk, mau mendikte. Hari ini adalah hari yang menggembirakan. Jadi kita harus minum. Para tamu semua melihat ke sini. Apakah kamu ingin semua orang menertawakan kita? Baiklah, aku akan minum. Hei, jangan terburu-buru minum. Kamu belum bersulang padaku. Bersulang untukmu. Beihan adalah kakakmu. Bagaimana dia bisa bersulang untuk adik laki-lakinya? Apa salahnya kakakku bersulang padaku? Kakakku hanyalah seorang lumpuh. Keluargamu akan sepenuhnya bergantung padaku. Dia menghormati saya. Itu wajar saja. Sepertinya keluargamu harus menghormati Nancy mulai sekarang. Mu Beihan mungkin terpaksa menunduk. Tidak tahu malu. Logika macam apa ini? Suamiku, jangan dengarkan dia. Merasa kasihan pada suamimu. Ya. Baiklah, baiklah. Kalau dia tak mau bersulang, kau yang bersulang. Aku lihat kakimu masih baik-baik saja. Jika kamu tidak bisa berlutut, aku akan membantumu. Kau, Baiklah, aku akan bersulang. Apa yang kau lakukan? Aku tidak sengaja melakukannya. Kakak, di hari pernikahan yang begitu baik ini, bahkan jika kamu perlu ke toilet, kamu seharusnya menahannya. Bagaimana kamu bisa mengompol? Aku tidak, ini anggur. Ini anggur. Kakak, kakimu tidak berfungsi dengan baik, dan kamu minum terlalu banyak anggur. Wajar jika tidak sempat ke toilet tepat waktu. Semuanya normal. Tidak ada yang akan menertawakanmu. Kamu tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimana bisa orang dewasa masih mengompol? Di mana sosok tampan dan anggun? Tuan muda yang dulu. Benar-benar menjijikan. Sangat memalukan. Munanci. Hari ini adalah hari pernikahan saya dan Beihan. Jangan keterlaluan. Aku hanya mengingatkannya dengan baik. Bagaimana itu bisa keterlaluan? Tidakkah kamu pikir itu air kencing? Bagaimana kalau kamu menyuruh Mu Beihan melepas celananya dan menciumnya? Lalu beritahu kami setelah kamu yakin. Bagaimana? Nancy, jangan bicara omong kosong. Bawa kakakmu untuk berganti pakaian pengantin. Halo, Paman. Munanci, di hari pernikahanku dan Beihan, perilakumu begitu merajalela. Kau harus dihukum berat. Dihukum berat karena apa? Itu hanya lelucon. Bukankah itu cuma buat meriahkan pernikahan? Untuk membuatnya meriah dan semarak. Kenapa kau buat masalah besar soal itu? Nancy, kenapa kamu tak cepat minta maaf ke kakak dan kakak ipar? Tidak ada waktu, jam baik akan lewat.
Kakak baik-baik saja seperti ini. Lagi pula, dia hanya menikahi gadis desa. Tidak ada yang akan peduli. Orang tak bisa tahan tipis dan tak berguna. Menikahi gadis desa yang tidak punya apa-apa. Selain penampilannya, benar-benar pasangan yang serasi. Sudah larut. Mari kita mulai pernikahannya dulu. Hai, tunggu sebentar. Aku melihat kereta pengantin baru Beehan. Penampilannya begitu megah. Tapi kenapa tangannya kosong? Tidak ada mahar. Keluargamu kita, bukan keluarga kecil atau rendahan. Mahar ini, jika kurang dari 5 juta, dia tidak bisa masuk pintu keluargamu kita. Suwe, apa yang kamu bicarakan? Keluargamu kita, kapan kita punya aturan seperti itu? Apa artinya hanya 5 juta? Maharku setidaknya 1 miliar. Seorang udik. Benar-benar mengatakan maharnya 1 miliar. 1 miliar apa? Uang hantu. Apa kau tahu? Berapa 1 miliar itu? Saya khawatir Anda bahkan tidak dapat menghitung angka ganjil. Kau sangat pandai menyombongkan diri. Tepat sekali. Kalau kau tunjukkan, aku akan ikut margamu. Baiklah. Kalau begitu, siap-siap ganti margamu. Wei, cukup, berhentilah bicara. Behan, semua yang kukatakan itu benar. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Suka menyombongkan diri. Pembohong ulung membuat dirinya sendiri konyol. Seorang udik yang turun dari gunung, dan bahkan tidak bisa membaca satu huruf pun. Kamu mengatakan kebohongan seperti itu. Tak takut orang tertawakan sampai copot gigi. Memang, udik desa yang tak bisa tampil baik, bohong dan sombong tanpa lihat kesempatan. Benar-benar mempermalukan keluargamu kita. Tidak percaya padaku. Bagus. 2 set perhiasan kepala dan perhiasan emas dan geom. 66.660.000 emas. 2 teratai salju Tian Shan kualitas tertinggi. 2 akar ginseng berusia 100 tahun. Dan 1 siheyuan. Jumlah total, 990.990.000. Wei, apakah kamu benar-benar membawa mahar sebanyak ini? Untuk menikahi Beihan kita sebagai istrinya. Dengan kondisimu, Anda berhak mendapatkan yang lebih baik. Di hatiku, kau adalah orang terbaik. Baik dalam kemiskinan atau kekayaan. Sakit atau sehat. Aku bersedia mencintaimu, menjagamu, dan setia padamu. Oleh karena itu, maukah kau menikahiku? Aku memang. Seorang udik dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia mampu mahar sebesar itu? Qin Wei, apa kau pikir keluargamu kita mudah dibodohi? Mobil-mobil dan mahar milikmu itu semuanya disewa, bukan? Semua barang mahar ini dapat diverifikasi. Wei, lihat, kau berbakat dan cantik. Kenapa kau harus menikahi Mu Beihan? Keluargamu kitalah yang menyelamatkanmu waktu itu. Kau bisa menikahi putraku, Nanjain. Dia jauh lebih baik dari Mu Beihan, ratusan kali lebih baik. Mu Beihanlah yang menyelamatkanku saat itu. Apa hubunganmu Nanci denganku? Dengan keadaanmu Beihan seperti ini, apa gunanya menikahinya? Mungkin malam ini di kamar pengantin. Aku bahkan harus menghormatinya. Tidak masuk akal. Wei adalah istriku. Beraninya kau menghinanya seperti ini. Itu kakak iparmu. Jangan bicara omong kosong. Qin Wei, Nanjai hanya bercanda denganmu. Nanja, minta maaf kepada kakak dan iparmu. Ibu, Ada begitu banyak tamu di sini. Bercanda seperti itu benar-benar tidak pantas. Dengarkan aku. maafkan aku, mulai sekarang. Aku tidak akan bercanda sembarangan. Namun, kakak, barang-barang mahar yang disebut-sebut ini, seorang gadis desa dari pedesaan, tidak mungkin bisa menyediakan. Jangan tertipu. Barang-barang maharku ini, semua diatur oleh Luan Feng dari Istana Phoenix Perch, yang langsung kirim orang antar dia ke aku. Bagaimana mungkin itu palsu? Banyak keluarga bangsawan, semua mencari muka dengan Istana Phoenix Perch, Tuan Luan Feng. Seorang gadis desa biasa dari pegunungan, bagaimana mungkin dia bisa terhubung dengan Tuan Luan Feng? Aku pikir dia hanya berfantasi. Tuan Luan Feng sibuk dengan berbagai urusan. Kenapa dia repot untuk nikah dengan gadis desa biasa? Khawatir dan berusaha. Tuan Luan Feng telah tiba. Tuan Luan Feng, kehadiran Anda yang terhormat, benar-benar bawa keberuntungan besar bagi keluargamu. Selamat datang, Tuan Luan Feng. Selamat datang, Tuan Luan Feng. Luan Feng menyapa Nona Qin. Aku baru saja memberitahu semua orang bahwa barang-barang mahar ini diatur olehmu untukku. Sekarang, di depan mereka. Katakan pada mereka, apakah ini disiapkan olehmu?
Nona Qin benar. Kereta pengantin mahar ini, semuanya telah kusiapkan untuk Nona Qin. Tuan Luan Feng, mengapa Anda begitu peduli tentang pernikahan Nona Qin? Saat itu, aku menyelamatkan Luan Feng di pegunungan. Itu benar. Ini hadiah terima kasih untuk Nona Qin. Tapi aku tidak menyangka bahwa seseorang akan berani mengganggu dermawanku. Tuan Luan Feng, mohon bijaksana. Aku tidak tahu sebelumnya bahwa Nona Qin memiliki hubungan denganmu. Sekarang kau tahu. Cepat berlutut dan minta maaf pada Nona Qin. Tuan Luan Feng, bagaimana bisa seorang ibu mertua berlutut kepada calon menantunya? Ini tidak masuk akal. Kalau begitu, aku akan hancurkan keluarga Songmu. Tolong, jangan. Nah, cepat berlutut kepada Tuan Luan Feng. Mengapa aku harus? Aku tak pernah berlutut pada siapapun seumur hidup. Anak durhaka. Tuan Luan Feng menyuruhmu berlutut. Dari mana dapat banyak omong kosong itu? Tuan Luan Feng, Anda adalah orang yang berjiwa besar. Tolong jangan merendahkan diri ke tingkat anak kecil. Seperti ibu, seperti anak. Aku lihat keluarga Songmu sudah tidak punya alasan untuk ada lagi. Nona Qin, aku tahu aku salah. Tolong, aku mohon, bicaralah kepada Tuan Luan Feng atas nama kami. Kami, ampuni keluarga Song. Mengingat bahwa kalian adalah anggota keluarga Bihan. Ini akan menjadi pengecualian karena Nona Qin sudah bicara. Kalau begitu, kali ini aku akan mengampunimu. Jika kau menyinggung lagi, semua kejahatanmu akan dihukum sekaligus. Nona Qin, ini adalah obat spiritual, resin darah kilin, yang akan sangat membantu kaki tuan mudamu. Ini adalah hadiahku untuk kalian berdua. Saya masih punya pekerjaan. Aku permisi dulu. Terima kasih banyak, Tuan Luan Feng. Tuan Luan Feng, hati-hati di jalan. Sering-seringlah berkunjung ke keluargamu. Para tamu terhormat, karena tidak perhatian, biarkan semua orang tertawa. Pernikahan kita akan dilanjutkan. Semuanya, silakan nikmati makanan dan minumannya. Saya belum pernah berinteraksi dengan tokoh terkemuka seperti Tetua Luan Feng sebelumnya. Saya tidak menyangka aura sekuat itu. Tidak ada yang pernah melihatnya. Bagaimana kita bisa menentukan? Hanya berdasarkan pernyataan Qin Weiwei yang sepihak bahwa dia adalah Tuan Luan Feng. Memang benar, berlutut dan meminta maaf tanpa alasan. Jika aku melihatnya lagi, kau akan lihat apa yang akan kulakukan padanya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Beihan, ini adalah resin darah kilin. Obat ini regenerasi otot dan sembuhkan tulang. Ini bisa memperbaiki saraf dan membersihkan meridian, memungkinkanmu untuk pulih sepenuhnya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kaki Mo Beihan sudah lumpuh begitu lama. Saraf kakinya sama sekali tidak merespons. Banyak dokter terkenal di Jingzhou. Semuanya tidak berdaya. Dasar bocah kecil. Berani sekali kau sombong tanpa malu bahwa kau bisa menyembuhkannya. Tepat sekali. Menurutku ini sama sekali bukan obat mujarab. Menurutku, ini hanya sebutir gula. Asli atau palsu, kau tahu setelah minum. Bagaimana jika itu racun? Bahkan Profesor Neurologi Universitas Kedokteran Jiangsu bilang, Sarafmu Beihan sama sekali tidak merespon. Kamu lulusan universitas mana? Kau lebih berwenang dari Profesor Universitas Kedokteran Jiangsu. Aku belum pernah kuliah. Lalu apa yang membuatmu berkata, kau bisa menyembuhkan Mu Beihan? Obat ajaib ini dihadiahkan oleh Istana Phoenix Perch. Apa kau juga tidak percaya itu? Sudahlah. Tidak ada yang pernah melihat Luan Feng itu. Kamu pasti menyewa seorang aktor. Siapa yang percaya ini obat mujarab asli? Tidak masalah jika kau tidak percaya. Kau akan tahu setelah Beihan meminumnya. Baiklah, kamu baru saja membuatku kehilangan muka. Di pesta pernikahan, jika obat ini tidak bisa menyembuhkan Mu Beihan, maka kamu berutang permintaan maaf padaku. Baiklah. Beihan akan sedikit sakit setelah kau meminumnya. Tapi jangan takut, tahan saja dan kau akan baik-baik saja. Baiklah. Beihan, bagaimana perasaanmu? Tidak perlu bertanya. Kakinya sudah lumpuh begitu lama. Aku belum pernah mendengar mereka sembuh. Lupakan tentang berdiri. Dia mungkin bahkan tidak merasakan apa-apa. Kelumpuhan kaki Beihan karena nekrosis tulang yang menyebabkan kerusakan saraf. Itu benar. Semua ahli yang berwenang telah mengatakan hal yang sama. Nekrosis tulang dan kelumpuhan akibat kerusakan saraf tidak dapat disembuhkan. Aku sangat yakin pada obat itu. Dari Istana Phoenix Perch. Khayalan belaka. Hanya sedikit sensasi. Aku ingin melihat. Mu Beihan. Bisakah dia benar-benar berdiri atau tidak? Sudah begitu lama sejak dia minum obat itu. Apakah itu berhasil atau tidak? Beihan, apa yang kau rasakan? Apa kau tidak merasakan apa-apa di kedua kakimu?
Sedikit. Tapi masih belum ada kekuatan sama sekali. Itu tidak mungkin. Obat ini bisa menumbuhkan kembali daging pada tulang. Ini adalah obat spiritual paling berharga di dunia. Bagaimana mungkin tidak ada efeknya? Sudah kubilang sejak lama, obat ini palsu. Mu Beihan adalah suamimu. Bisakah dia masih berbohong padamu? Sepertinya obat spiritual itu palsu. Kalau begitu Tuan Luan Feng juga palsu. Aktingmu sudah terbongkar, bukan? Benar-benar memalukan. Baiklah, baiklah, baiklah. Minta maaf padaku segera. Maafkan aku. Jika aku tahu lebih awal, aku akan bertaruh kamu berlutut dan meminta maaf. Mungkinkah efek obatnya tidak cukup? Aku akan mencari cara lain. Aku pasti akan membuatmu berdiri. Kata-kata kosong bukanlah bukti. Apakah kamu masih berani bertarung? Kenapa aku tidak berani? Jika aku membuat Beihan pulih kakinya, kau akan melepaskan posisimu sebagai pewaris dan keluar dari keluargamu. Baiklah. Jika Mu Beihan tidak berdiri, posisi pewaris keluargamu akan menjadi milikku. Kamu dan Mu Beihan akan keluar dari Jiangshou dan tidak pernah menginjakan kaki di tanah Jiangshou lagi seumur hidup. Suamiku, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Kalau begitu sudah beres. Benar, benar, benar. Kita belum menetapkan batas waktu. Pernikahan yang asli tidak cukup sempurna. Awal bulan depan, aku akan mengatur ulang pernikahan yang megah. Sebelum pernikahan dimulai, aku pasti akan membuat Beihan pulih kakinya. Aku tidak setuju. Satu pernikahan bisa menghabiskan ratusan ribu. Bagaimana bisa kau menyia-nyiakannya? Pernikahan ini tak perlu uang dari keluargamu. Aku akan bertanggung jawab penuh. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Hai, suamiku. Bukankah Qin Wei Wei punya mahar 1 miliar? Bukankah seharusnya dia mengeluarkan sedikit darinya untuk mensubsidi biaya rumah tangga keluargamu? Itu benar. Kau janji beli mobil sport, tapi belum beli. Mahar ini untuk kumpulkan keberuntungan Beihan. Aku sudah titip Tuan Luan Feng donasikan. Ini juga sudah dibicarakan antara Beihan dan aku. Mahar senilai 1 miliar. Kau menyumbangkan semuanya. Sungguh pemborosan kekayaan keluarga. Orang yang tak urus rumah, tak tahu biaya sehari-hari. Menghabiskan uang begitu boros. Harta keluargamu tak cukup untuk mereka boros. Cukup, itu mahar Wei Wei. Bagaimana distribusinya? Adalah kebebasan mereka sebagai pasangan. Aku pribadi telah memuji efek obat spiritual itu. Aku yakin itu bisa menyembuhkan kakimu. Kenapa kau berbohong? Aku Tak apa, kau punya rahasia yang tak bisa diungkap. Kalau begitu kita akan bicara saat kau siap memberitahuku. terima kasih, Wei Wei. Kirim orang ke istana Phoenix Perch ambil resin darah kilin lagi. Dan kirimkan ke keluargamu. Ya, ada satu hal lagi. Kami menemukan bahwa saat Mu Beihan diserang waktu itu, mungkin ada jejak sisa-sisa faksi pemberontak Xian. Selidiki sendiri. Selain itu, beritahu semua keluarga bangsawan Jiangsu atas nama Istana Phoenix Perch. Upacara nikah Tuan Muda Istana Phoenix Perch diadakan awal bulan depan. Sesuai perintahmu. Tuan Muda Istana Phoenix Perch akan gelar pernikahan di Jiangshou awal bulan depan. Keluargamu kami juga menerima undangan. Jadi, keluargamu kami diakui oleh Istana Phoenix Perch. Jika bisa cari muka dengan Istana Phoenix Perch di pernikahan, maka keluargamu kita pasti akan bangkit dan terkenal. Kapan upacara pernikahan ini? Itu di hari yang sama dengan pernikahanku dengan Beihan. Keduanya pada tanggal 15 bulan ini. Apel. Apakah kalian sudah gila? Itu upacara nikah Tuan Muda Istana Phoenix Perch. Di Jiangshou, semua tokoh berpengaruh akan hadir. Kamu berani mengadakan acaramu di hari yang sama? Kita tentukan tanggalnya dulu. Hanya saja, kebetulan bertepatan. Pada saat itu, semua orang di Jiangshou akan menghadiri upacara pernikahan Tuan Muda Istana. Pernikahanmu bahkan tidak akan punya satupun tamu. Ingin tahu bagaimana kalian atur itu berdua? Pernikahan bukan untuk dilihat orang lain. Selama Beihan dan aku puas, Baiklah, hentikan pertengkaran ini. Karena tanggalnya sama, kita tak bisa berbuat apa-apa.
Kita harus memilih hadiah yang berharga. Dan kirim ke upacara nikah Tuan Muda Istana. Aku harus pergi memilih hadiah. Baiklah, kalian boleh bubar. Ibu, Qin Weiwei benar-benar tak hormat pada kita. Kita harus memberinya pelajaran. Aku sudah membuat pengaturan. Kenapa Behan tidak ada di sini? Suamiku. Jangan panggil dia, aku sudah mengusirnya. Qin Weiwei, kamu tidak menyangka ini, kah? Akhirnya, kau tetap masuk kamar pengantin denganku. Dan masih punya anak denganku. Untuk keluargamu. Untuk melahirkan generasi ketiga. Munanchi, apa yang sedang kau coba lakukan? Mu Beihan yang tak berguna tak bisa sempurnakan pernikahanmu lagi. Katamu kamu cukup cantik. Tak kesepian jaga kamar kosong sendirian. Aku akan menjagamu dengan baik. Delusi. Berhenti meronta. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan kunci. Layani aku dengan baik malam ini. Dan besok, kamu secara alami akan bisa pergi. Di mana kuncinya? Kuncinya ada di sini. Jika kamu punya nyali, datang dan ambil. Kau berani menipuku. Kamu berani menendangku. Dasar wanita, kamu benar-benar pantas mati. Bicara, di mana kuncinya? Kamu bahkan memelintir jariku. Aku akan bilang pada mamaku. Aku akan menyuruhnya benar-benar menghadapimu. Kau diam, jadi jangan salahkan aku bersikap kasar. Hei ibu, cepat datang, dan selamatkan aku. Hei ibu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau harusnya bersyukur kau adik Bihan. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan melihat matahari besok. Qin Weiwei, jangan. Nona Qin, aku tahu aku salah. Kuncinya ada di laci. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku. Kau bicara terlalu terlambat. Aku tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Aku akan menghancurkan setiap inci tulangmu. Bocah ini bahkan tak tahu cara hargai wanita. Keributan apa yang sudah kau sebabkan? Bibi Song, di mana Weiwei? Tidak apa-apa Beihan, kau harus kembali tidur sekarang. Di mana sebenarnya Weiwei? Nanjay, anakku, apa yang terjadi? Ibu, dia memelintir jariku. Weiwei, kau baik-baik saja. Ini semua karena jalan Qin Weiwei ini. Dia menerobos masuk ke kamarku. Dia bilang dia kosong dan kesepian. Dan mau kolusi dengan kutipu aset keluargamu. Ketika saya menolak, dia memukul saya. Sepertinya mematahkan beberapa jarimu barusan. Masih belum membuatmu jujur. Seharusnya aku membuatmu diam selamanya lebih awal. Kau diam. Dasar wanita beracun. Bagaimana bisa kau begitu kejam pada Nanjay? Kau adalah seorang tetua. Aku tidak akan berdebat denganmu. Masalah ini, anggap saja pelajaran untuk Munanchi. Kau sudah keterlaluan, lepaskan aku. Kau masih mencoba memukulku. Weiwei, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kau sungguh keterlaluan. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Kalau bukan karena keluargamu sedang sulit. Aku pasti lapor ini ke para tetua klan. Saat itu, kau dan Munanchi masih bisa di keluargamu. Masih belum diketahui. Dasar bocah kecil. Beraninya kau mengancamku. Kau hanya mengandalkan kebaikan para tetua klan. Ibu harus membela saya. Saya tidak bisa membiarkan Qin Weiwei lolos begitu saja. Anakku, masalah hari ini, kita hanya bisa tahan diam. Namun, dendam hari ini, kita akan membalasnya cepat atau lambat.
Berdiri di sana. Apa yang kamu pegang? Orang dari Istana Phoenix Perch kirim obat untuk Tuan Muda. Mereka suruh aku serahkan langsung ke Nyonya Muda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nona muda apa? Dia hanya gadis desa. Bukankah ini obat spiritual yang disebutkan Qin Wei Wei? Baiklah, kamu boleh pergi. Saya akan bantu menyampaikannya. Tuan muda kedua, ini. Apa ini? Kami tidak menerima obat apapun hari ini. Apakah kamu mendengarnya? Tak sangka Istana Phoenix Perch kirim obat spiritual lagi. Saya ingin tahu berapa nilainya. Luan Feng sudah suruh orang kirim porsi kedua. Resin darah kilin. Kenapa aku belum menerimanya? Wei, apa yang kau pikirkan? Tidak ada apa-apa sama sekali. Oh ya, karena kita akan menikah lagi. Kita perlu membeli sepasang cincin kawin baru. Aku akan mengantarmu membelinya. Baiklah. Hei, Mu Nanjai, kenapa kau mengajakku keluar? Tuan Siyuan. Ziyuan, saya punya uang sekarang. Ayo, saya akan mengajakmu membeli liontin jiang. Ini benar-benar terlalu banyak. Bagaimana bisa aku menerima hadiahmu tanpa alasan? Tolong jangan sungkan dengan saya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa membantu Anda. Ngomong-ngomong, aku dengar. Kakak iparmu terhubung dengan Tuan Luan Feng dari Istana Phoenix Perch. Apakah itu benar? Qin Wei Wei dia hanya gadis desa. Tuan Luan Feng. Tidak ada yang pernah melihatnya. Tapi mereka hanya bertemu sekali. Itu saja. Ayo kita pilih perhiasan. Hai suami, toko ini bagus. Ayo kita lihat. Baru disebut, langsung muncul. Ziyuan, ini ipar saya yang gadis desa. Nanjai. Meskipun kakakmu cacat, dia tetap tuan muda tertua dari keluargamu. Apakah dia benar-benar menikahi seorang kudik desa? Ya, seleranya tidak bagus. Tidak seperti saya. Saya suka wanita muda sepertimu. Munansi. Apa yang kau lakukan di sini? Saya membawa Dewi Sayong ke sini untuk membeli perhiasan. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kami di sini untuk membeli cincin berlian. Cincin berlian kamu tidak punya tabungan. Kamu sangat miskin, dan kau benar-benar datang beli cincin berlian. Akan berbelanja di pasar. Kau tidak akan membuat udik desa itu membayar, kan? Nanjai. Tak sangka kakakmu senang hidup dari wanita. Itu adalah harta bersama pernikahan. Uangku adalah uang Beihan. Kamu gadis desa, bahkan sumbangkan semua mahar. Kamu tidak punya sepeser pun. Kamu orang miskin. Mending kamu bawa Mu Beihan, keluar mengemis saja. Hei! Dalam kondisinya, pasti ada yang mau memberi sedekah. Wei, ayo pergi. Hei, jangan pergi. Kenapa kau marah? Bukankah kita hanya bercanda? Simpan lelucon semacam itu untuk diri kalian sendiri. Beihan, abaikan mereka. Kita akan pulang setelah membeli cincin. Gadis desa mana punya uang buat beli cincin? Ayo kita ikuti mereka dan lihat. Tolong keluarkan cincin berlian ini. Yang ini. Tapi ini adalah harta toko kami, disebut Hati Keabadian. Harganya lebih dari 20 juta. Apakah Anda yakin ingin membelinya? Wei, cincin ini agak mahal. Mari kita lihat yang lain. Jangan khawatir. Pelayan, tolong keluarkan ini untuk kami lihat. Jika cocok, aku pasti akan membelinya. Bagaimana? Apakah masih gagal? Wei sudah melakukan yang terbaik. Aku tak sangka akhirnya itu tetap gagal. Aku sebenarnya berhasil. Hanya saja, aku lumpuh cukup lama. Otot kakiku sedikit atrofi. Dan mungkin juga ada beberapa masalah psikologis. Benarkah? Jadi, Beihan masih punya kesempatan untuk bangkit. Kemungkinannya tinggi, meskipun dia mungkin bisa berdiri. Kita menyia-nyiakan 2 resin darah kilin. Itu 20 juta. Qin Wei Wei.
Jangan lupakan taruhannya. Pernikahan semakin dekat. Waktu itu, kamu dorong dia di kursi roda ke pernikahan. Ini akan menjadi aib bagi keluargamu kita. Aku ragu Beihan pulih sebelum pernikahan. Tapi tanpa obat spiritual untuk menekannya. Kau pasti akan lumpuh total sebelum pernikahanmu. Qin Wei Wei, wanita kejam, serahkan penawarnya cepat. Kalau kau mau obat spiritual itu, aku bisa kasih. Tapi Munanji harus sujud padaku untuk dapatkan itu. Ini sudah keterlaluan. Hai suamiku, hakimi ini dengan adil. Dia benar-benar ingin putra kita bersujud padanya. Ya ayah, aku tuan muda kedua keluargamu yang terhormat. Bagaimana aku bisa bersujud kepada orang udik dari desa? Hanya berdasarkan apa yang telah kamu lakukan. Bukankah kamu harus minta maaf pada kakak iparmu? Beihan, kendalikan istrimu. Sejak kapan adik ipar pria sujud dan minta maaf ke kakak iparnya? Membuatnya meminta maaf sudah merupakan belas kasihan. Jika itu aku akan hancurkan semua obat spiritual itu. Dan biarkan dia merasakan lumpuh juga. Apakah kau ingin lumpuh seumur hidup? Atau berlutut dan meminta maaf? Maafkan aku, kakak ipar. Aku tahu aku salah. Tolong. Berikan aku obat roh itu. Ingat, mulai sekarang kau harus sujud tiap bulan untuk obat itu. Ya, Beihan dan aku putuskan nikah secepat mungkin. Aku menasihati kalian semua. Sebaiknya menjadwal ulang pernikahan. Kalau tidak, kami tak ada waktu datang ke pernikahanmu. ya, ini kan upacara pernikahan tuan muda istana. Jika kita tidak muncul, tuan muda istana mungkin kira keluargamu kita tak sopan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayah, ini sudah kami diskusikan, aku dan Wei Wei. Orang macam apa tuan muda istana itu? Dia tidak akan repot-repot berdebat dengan kita. Karena kamu tak ubah tanggal pernikahan. Demi keluargamu, kami putuskan hadiri upacara pernikahan tuan muda istana. Dan tidak menghadiri pernikahanmu. Tidak apa-apa, ikuti saja kata hatimu. Untungnya, kami datang ke upacara pernikahan tuan muda istana. Begitu banyak orang, benar-benar meriah. Sayang, pernikahan Mu Beihan dan Qin Wei Wei tidak akan ada yang menghadiri. Anggap saja itu pelajaran atas kesombongan mereka. Upacara pernikahan tuan muda istana. Jangan bicara tentang hal-hal sepele seperti itu. Mari segera pergi ucapkan selamat pada mereka. Cepat pergi ke pernikahan Beihan dan Wei Wei. Aku tidak akan pergi. Mu Beihan dan Qin Wei Wei tidak peduli padaku. Mengapa aku harus memberi selamat kepada mereka? Ibu benar. Mereka ngotot nikah bareng tuan muda istana. Tidak heran tidak ada yang datang untuk mereka. Kita semua keluarga. Mengapa kalian semua memihak orang luar? Lihat, bukankah itu iring-iringan mobil? Tuan muda istana pasti datang lebih dulu. Cepat, sambut dia. Beihan, sudah kubilang akan ada banyak orang. Mu Beihan, Qin Wei Wei. Disinilah pernikahan tuan muda istana diselenggarakan. Kalian berdua bagaimana bisa seenaknya begitu? Dan kalian masih di sini untuk menumpang berkah. Beberapa orang kamu tahu, mereka bilang tak peduli kemegahan pernikahan. Atau apakah tamu datang. Namun sekarang mereka muncul di sini. Mereka sungguh mempermalukan keluargamu. Bukankah kalian berdua juga mengadakan pernikahan? Mengapa kalian di sini? Pernikahan kita juga diadakan di sini. Sudah dipesan jauh-jauh hari. Tentu saja kita harus datang. Pernikahan antara seorang lumpuh dan seorang udik. Berani lakukan bersamaan dengan pernikahan tuan muda istana. Bahkan tempatnya sama. Kurasa kalian datang untuk bikin masalah. Ya, bahkan dewa datang hari ini tak bisa selamatkan kalian. Pernikahan kalian berani sama waktu dan tempat. Dengan pernikahan tuan muda istana. Kalian mau buat tuan muda tak puas dengan keluarga Jiangshou. Mu Beihan, tidakkah kamu tahu bahwa kamu membawa begitu banyak masalah bagi keluargamu dan Jiangshou? Jadi ini Mu Beihan dari keluargamu dan istrinya yang udik. Tidak heran mereka begitu tidak tahu etika. Mao Zion, putramu tidak mengerti etika. Bukankah kamu, sebagai ayahnya, juga tidak mengerti? Jiangzhou memiliki puluhan juta penduduk. Jumlah orang yang menikah setiap hari tidak terhitung. Ini adalah hotel terbesar di Jiangzhou. Apa salahnya kami pilih nikah di sini? Bahkan tuan muda istana belum maju untuk keberatan. Kalian para penjilat. Cukup gembira, bukan? Beraninya kamu membantah. Betapa mulia dan terhormatnya tuan muda istana.
Bagaimana dia rela kalian adakan perjamuan pernikahan di depannya? Beihan, Wei Wei, jangan bodoh. Ayah. Aku dan Wei Wei pasti adakan pernikahan hari ini. Mo Oziong, ini putra baik yang kamu besarkan. Seorang udik dan seorang lumpur. Mereka ingin menyeret semua keluarga berpengaruh di Jiangshou ke kuburan bersama mereka. Bukan, Mu Beihan, hari ini kamu harus mengubah tempat. Atau mengubah waktu. Selama saya ada di sini hari ini, kamu bisa melupakan untuk masuk ke hotel. Mengganggu upacara pernikahan Tuan Muda Istana. Hai suamiku, karena Hotel Jingsho menggelar pernikahan akbar Tuan Muda Istana. Mereka tentu saja tidak akan membiarkan mereka masuk. Kamu bisa tenang. Kalian berdua pikir bisa mengadakan pernikahan di Hotel Jiangshou? Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Diam, untuk apa kalian berkumpul di sini? Nona Ken, Nonamu, tempatnya sudah diatur dan peralatannya sudah diuji coba. Silakan masuk, kalian berdua. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya kamu membiarkan mereka masuk. Olah perjamuan. Saya adalah penanggung jawab Hotel Jingsho. Saya dipercayakan mengelola ketertiban oleh Tuan Luan Feng. Perilaku macam apa ini buat keributan di pintu masuk? Kalian berani menyinggung Tuan Muda Istana. Berapa banyak nyawa yang kalian punya untuk mengganti itu? Anda salah paham. Putra dan menantu saya tidak tahu aturan. Dan mengadakan pernikahan di Hotel Jiangshou hari ini. Hadirin hari ini adalah perwakilan keluarga terkemuka Jiangshou. Saya takut membuat Tuan Muda Istana kecewa. Jadi saya turun tangan untuk menghentikan mereka. Tuan Muda Istana belum memberi instruksi. Namun, kalian memutuskan atas nama Tuan Muda Istana. Kami tidak berani. Kami tidak berani. Orang yang bertanggung jawab sudah berbicara. Apakah ada orang lain yang punya pendapat? Sekumpulan penjilat. Sedikit yang kalian tahu. Tuan Muda Istana paling membenci orang-orang sepertimu. Ayah, desakan Mu Beihan dan Qin Wei Wei melakukan sesuka hati. Mendorong keluargamu kita ke dalam mata badai. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Mari kita masuk dan menunggu dulu. Jika seseorang menyinggung kehadiran Tuan Muda Istana, semua orang akan dimintai pertanggungjawaban. Jika bukan karena Mu Beihan dan Qin Wei Wei, mengapa penanggung jawab tidak senang dengan kita? Baiklah, mari kita masuk. Ini sangat cocok untuk pernikahan akbar Tuan Muda Istana. Skalanya benar-benar megah. Mu Beihan dan Qin Wei Wei hanyalah dua badut. Pernikahan mereka pasti sangat sederhana dan kasar. Mereka bahkan tidak akan punya tamu. Betapa mulia Tuan Muda Istana, seorang lumpuh dari keluargamu Anda, dan pernikahan seorang udik. Berani disebut sejajar dengan Tuan Muda Istana. Ma Uzion, cepat suruh putra dan menantumu batalkan pernikahan. Tanggal pernikahan putra dan menantu saya masalah kecil. Tuan Muda Istana tidak akan peduli tentang itu. Anda benar-benar pikun. Menunggangi popularitas upacara pernikahan akbar justru menjadi masalah kecil di mata Anda. Ketika kehadiran Tuan Muda Istana memberkati kita, saya pasti akan melaporkan semua yang terjadi hari ini dengan jujur. Suamiku, Mu Beihan dan Qin Wei Wei secara terbuka menentangmu. Kenapa tidak usir saja mereka hari ini? Ya, Ayah. Bahkan jika Tuan Muda Istana menyelidiki, kita masih punya ruang untuk bermanuver lagi pula. Banyak perwakilan keluarga terkemuka sebagai saksi. Mari kita tunggu sampai Tuan Muda Istana tiba sebelum membahas ini. Jika dia memang tak masalah, bagaimana? Perwakilan terhormat keluarga terkemuka Jingsho. Tindakan Mu Beihan dan Qin Wei Wei sepenuhnya adalah perbuatan mereka sendiri. Mereka sama sekali bukan bagian keluargamu kita. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, Mu Beihan bukan lagi anggota keluargamu kita. Keluargamu berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Bukti nyata rasa hormat mereka pada Tuan Muda Istana. Upacara pernikahan akbar, PATRER kamu, yakinlah. Pada saat itu, kami pasti akan berbicara atas nama keluargamu dan memuji Anda di depan Tuan Muda Istana. Karena keadaan sudah seperti ini. Terima kasih semuanya. Ziyuan, kenapa kamu di sini? Ini ayahku, patriark keluargamu. Ini ibuku, ayahi ibu. Ini Huang Ziyuan, nona muda terhormat dari keluarga Huang. Halo, Paman dan Bibi. Gadis ini benar-benar cantik. Sikapnya luar biasa dan ucapannya anggun. Sekilas sudah jelas dia dari keluarga terpandang. Tidak seperti si Udi Qin Wei Wei itu. Hanya melihatnya saja menjengkelkan. Terima kasih atas pujiannya, Bibi. Ya, saya tertunda di jalan. Ngomong-ngomong,
Apakah pernikahan Tuan Muda Istana sudah dimulai? Siapa suami Tuan Muda Istana? Ya, ini upacara pernikahan Tuan Muda Istana. Tapi suami Tuan Muda Istana. Belum ada satupun bisikan. Saya penasaran siapa yang seberuntung itu untuk benar-benar bisa menikahi Tuan Muda Istana. Apakah itu bahkan perlu dikatakan? Pasti seorang bangsawan kerajaan dari kerajaan barat. Atau keluarga teratas yang memengaruhi struktur dunia. Seorang Tuan Muda Istana keturunan langsung. Pernikahan akan segera dimulai. Silakan sambut pengantin baru. Beraninya kalian menempati Tuan Muda Istana, tempat upacara pernikahan. Kamu benar-benar mencari mati. Pernikahanmu bertepatan dengan Tuan Muda Istana. Sekarang kamu bahkan berani menempati tempat ini. Apakah kamu benar-benar ingin Tuan Muda Istana berjalan di karpet merah yang sama denganmu? Ini keterlaluan. Cepat turun. Cepat kembali. Hancurkan 10 kuil, jangan pisahkan pernikahan. Pernikahanku dengan Wei Wei sudah dimulai. Apakah kamu masih mencoba menghentikannya? Kalian cuma lumpuh dan udik, aku bisa mengerti. Diejek dan dicemooh, merasa rendah diri di dalam hati. Tapi kalian tak bisa pakai cara sensasional begitu. Ibu, Anda tak perlu repot membujuk mereka berubah. Mereka bukan lagi anggota keluargamu. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan melibatkan kita. Apa maksudmu kita bukan lagi anggota keluargamu? Kalian berdua pasti akan menyinggung Tuan Muda Istana. Apakah kalian masih ingin melibatkan keluargamu? Siapa bilang mereka menyinggung Tuan Muda Istana? Tuan Luan Feng menyampaikan perintah Tuan Muda Istana. Setelah mengetahui bahwa pernikahan Tuan Mudamu dan Nona Qin kebetulan pada waktu dan tempat yang sama, kedua perjamuan pernikahan digabungkan untuk merayakan bersama. Ada apa ribut-ribut ini? Berani melawan perintah Tuan Muda Istana keluar? Atau sampaikan keberatanmu langsung kepada Tuan Muda Istana? Tuan Mudamu, Nona Qin, silakan lanjutkan pernikahannya. Sulit dipercaya mereka seberuntung ini. Tak disalahkan, malah didukung oleh Tuan Muda Istana. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Mu Beihan, Qin Wei Wei. Meskipun kalian adalah kakak dan iparku, aku tidak bisa mentolerir seorang lumpuh dan seorang udik desa. Di hari pernikahan, yang sama dengan Tuan Muda Istana kita, hari ini aku benar-benar akan menghapus kerabatku. Munansi, apa kamu gila? Para tamu terhormat, di pernikahan pertama Mu Beihan dan Qin Wei Wei, kita membuat taruhan. Apakah Mu Beihan akan berdiri di pernikahan hari ini? Semuanya, lihat dia yang tak berguna ini. Sepertinya aku menang. Benar, Qin Wei Wei kalah taruhan. Mu Beihan harus lepaskan hak waris keluargamu. Hari ini, saya meminta semua orang untuk menjadi saksi. Di keluargamu, hanya putraku, Mu Nanjai, adalah satu-satunya pewaris. Siapa bilang taruhan ini? Kita kalah. Masih berani bicara besar. Kamu bilang Mu Beihan akan berdiri sebelum pernikahan. Jadi, di mana dia sekarang? Masih seorang lumpuh di kursi roda. Lumpuh 5 tahun, masih berharap berdiri. Seumur hidupnya, dia takkan tinggalkan kursi roda ini. Tak tertahankan untuk dilihat. Tuan Muda Istana dan suaminya pasangan serasi dan berbakat. Pasangan yang ditakdirkan. Bagaimana megahnya tontonan bisa ternoda oleh cacat dan udik desa. Orang cacat ini mungkin tak bisa berhubungan intim. Apa gunanya menikahi seorang istri? Lebih baik diselesaikan saja. Dia bahkan tidak dianggap sebagai pria. Sekumpulan penjilat dan pembual. Lihatlah penampilanmu yang patut dan menjilat. Hak apa yang kamu miliki untuk mengejekku? Mu Beihan, masihkah kau pikir kau orang ajaib yang pernah kuasai kota komersial Jiangshou? Kamu hanyalah seorang cacat sekarang. Dari mana asal kepercayaan dirimu? Kaki suamiku akan segera pulih. Kau tidak perlu khawatir tentang ini di sini. Apa bukankah Mu Beihan seorang cacat? Dia masih bisa pulih. Nona Ziyuan, bisakah kaki Mu Beihan benar-benar pulih? Aku juga tidak yakin. Bagaimanapun, ada resin darah kilin. Selama kakinya tidak sepenuhnya putus, resin darah kilin bisa menyembuhkannya. Mu Beihan, hari ini aku usir kamu, orang itu, dan kursi roda. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan si lumpuh ini. Apa yang kamu inginkan? Lumpuh tapi berani tunjuk wajah di depan umum. Jika Tuan Muda Istana tahu kamu lumpuh, dia tidak akan menyetujui pernikahan gabungan itu. Siapa bilang aku tidak bisa berdiri?
Kamu sudah lumpuh selama 5 tahun. 2 potong resin darah Kilin diminum. Reaksimu minim. Aku menyarankanmu untuk tidak memaksakan diri. Aku sudah berdiri. Kamu benar-benar sembuh. Beihan, kakimu benar-benar sembuh. Sebenarnya, aku sembuh sejak pertama minum obat spiritual itu. Hanya saja aku takut menyeret Wei Wei ke dalam masalah keluargamu saat itu. Jadi aku terus berpura-pura tidak sembuh. Dan lihatlah ibu dan anak ini. Mereka sama sekali tidak tahu cara bertobat. Ayah. Ayah tak salahkan aku karena sembunyikan itu darimu. Aku tidak menyalahkanmu, baguslah kamu sudah pulih. Dia benar-benar berdiri. Tidak, ini tidak mungkin. Dulu aku pakai 80% kekuatan untuk ganggu meridian kaki nih. Setelah sekian lama, dia benar-benar bisa berdiri lagi. Sekarang aku sudah pulih dan tidak berbeda darimu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Tuan Muda Istana perintahkan Tetua Luan Feng hantar barang ke lokasi. Ini adalah hadiah misterius untuk mempelai pria. Tidak ada yang diizinkan membukanya. Kalau tidak, kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ini cincin berlian yang Qin Wei Wei beli 20 juta, kan? Bagaimana bisa ada di sini? Dia pasti menggunakan cincin berlian di tangannya untuk menukar sesuatu yang lebih penting. Beihan, sudah lama berdiri, kakimu tak nyaman. Ayah, jangan khawatir. Kakiku sudah sembuh total. Pamanmu, jangan khawatir. Beihan mengambil resin darah Kilin 2 kali. Dia sudah pulih sepenuhnya. Apa gunanya berdiri? Dia menikahi seorang udik. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Nona Huang. Bibi, Anda terlalu memuji saya. Huang Siwan. Sejauh yang ku tahu, di Jiangzhou, keluarga Huang tidak terkenal. Siapa sebenarnya kau? Nona Huang bersikap seperti dari keluarga terhormat. Kamu udik, berani tantang Nona Huang. Wei Wei adalah istri sahku, Mu Beihan. Jika kamu berani menyebut udik lagi, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku akan mengusirmu dari keluargamu. Kamu bocah nakal. Kamu berani bicara begitu karena kakimu baik-baik saja. Sesuai dengan taruhan. Karena aku menang, aku adalah pewaris keluargamu. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak tahu hukum. Suami, lihatlah putramu yang baik ini. Baru jadi pewaris, dia sudah usirku dari keluargamu. Beihan hanya memperingatkanmu. Dia sebenarnya tak berniat usirmu dari keluarga. Lagi pula, kamu yang salah duluan. Wei Wei adalah dermawan keluarga kita. Jangan berani ganggu dia lagi nanti. Kalian semua bersekongkol untuk menindasku. Aku tidak ingin hidup lagi. Hei ibu, siapa yang membulimu? Nah, bantu aku memberi mereka pelajaran. Putramu masih punya sesuatu untuk kuminta? Menurutmu, apa yang bisa dia lakukan bantu kamu? Qin Wei Wei, jangan terlalu sombong di sini. Aku memberitahumu, aku punya bukti kejahatanmu. Aku menyarankanmu untuk segera menyerahkan obat spiritual itu dan bersujud kepadaku beberapa kali. Aku mungkin pertimbangkan untuk lindungi kamu. Bukti kejahatanku. Berhenti berpura-pura di sana. Aku akan mengingatkanmu untuk terakhir kalinya. Pikirkan tentang cincin yang kamu beli seharga 20 juta itu. Apakah itu ada di tempat yang tidak seharusnya? Kau menyentuh kotak hadiah itu. Qin Wei Wei, dia pikir dia telah beralih. Hadiah Tuan Muda Istana untuk mempelai pria. Dan tidak ada yang akan tahu. Kamu salah perhitungan bahwa aku akan mengintip. Sekarang dengan bukti di depanmu. Apalagi yang harus kamu bantah? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wei Wei selalu berada di sisiku sepanjang waktu. Tak mungkin dia menyentuh kotak hadiah Tuan Muda Istana. Aku tahu kamu kesal karena kakakmu menjadi pewaris. Kamu merasa tidak nyaman di dalam hati. Tapi kamu tidak bisa membuat masalah di sini. Menukar hadiah Tuan Muda Istana adalah dosa besar. Bagaimana kamu bisa menjebak Wei Wei seperti ini? Inilah kesedihan keluarga terhormat. Hanya satu pewaris, konflik antar saudara pasti terjadi. Munanshi ini jelas terlihat seperti orang gila. Nona Qin bahkan belum menyentuh kotak itu. Bagaimana dia bisa menukar hadiahnya saat itu? Qin Wei Wei membeli cincin berlian 20 juta di toko perhiasan. Nona Ziyuan bisa bersaksi. Namun kini ada di kotak dari Tuan Muda Istana. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa melihat sendiri. Memang,
itu cincin berlian 20 juta. Qin Weiwei, jelaskan ini kepada semua orang. Mengapa cincin berlian yang kamu beli muncul di kotak hadiah yang dikirim oleh Tuan Muda Istana kepada mempelai pria? Penanggung jawab berkata, mereka yang merusak kotak hadiah tidak bisa dimaafkan. Kurasa kalian semua sudah bosan hidup. Pertama, jelaskan soal pertukaran hadiahmu. Kami tentu akan menjelaskan kepada Tuan Muda Istana. Mengapa kami mengutak-atik kotak hadiah? Wei Wei, mengapa cincin berlian kita ada di kotak hadiah? Aku menyuruh Tuan Luan Feng menaruhnya. Tujuannya adalah untuk memberimu kejutan. Aku tidak menyangka mereka akan merusaknya. Gadis desa sepertimu pikir dirimu penting. Tuan Luan Feng akan mengikuti omong kosongmu. Mengaku dengan jujur. Kamu pakai cara apa untuk menukar hadiah itu? Dan di mana hadiah aslinya? The film was translated and narrated by M Media. Sekelompok orang bodoh. Masih belum mengerti juga. Qin Weiwei adalah Tuan Muda Istana asli. Tapi, terima kasih pada mereka karena ganggu Qin Weiwei yang membuatku mudah untuk meracuni. Tuan Xian, aku akan membalaskan dendammu. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri. Qin Weiwei menukar hadiah Tuan Muda Istana. Semuanya, cepat tangkap dia dan klaim hadiahmu dari Tuan Muda Istana. Mereka yang bertindak gegabah. Salam, Tuan Muda Istana. Selamat untuk Tuan Muda Istana dan Tuan Mudamu. Dan semoga kalian menua bersama. Tuan Luan Feng, di mana Tuan Muda Istana? Upacara pernikahan kini dipegang keluargamu. Kamu akhirnya datang untuk mengambil alih. Benar, kapan Tuan Muda Istana akan tiba? Qin Weiwei menukar hadiah Tuan Muda Istana. Kamu harus menghukumnya dengan berat. Kurang ajar. Tuan Muda Istana sudah ada di sini sepanjang waktu. Kenapa kalian tak berlutut hormat? Aku, Qin Weiwei, adalah pewaris master generasi ke-36 dari Istana Phoenix Perch. Adalah orang yang dunia sebut Tuan Muda Istana. Wei Wei, apakah kamu benar-benar Tuan Muda Istana? Maaf karena tak segera memberitahumu. Tapi kau rahasiakan bahwa kau sudah pulih dariku. Jadi kita impas. Baiklah, kalau begitu kita impas. Penjaga hari ini adalah upacara pernikahanku dengan Biayaan. Isi semua cawan anggur. Tidak, ada yang salah dengan anggur ini. Tidak ada yang boleh meminumnya. Berani sekali meracuni upacara pernikahan. Sungguh nekat menyinggung orang berkuasa. Terima kasih Tuan Luan Feng sudah menemukan tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti sudah diracuni sejak lama. Siapa sebenarnya yang begitu gila? Hei ibu. Kenapa ibu memukulku? Aku baru saja bermimpi. Aku bermimpi bahwa Udik Desa Qin Weiwei adalah Tuan Muda Istana Phoenix Perch. Bukankah itu lucu? Itu bukan mimpi. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Istana. Tuan Muda Istana? Tidak. Kakak ipar. Aku salah. Tak akan berani lagi. Tolong ampuni aku. Mohon berbesar hati, kakak ipar. Apakah kau meracuni mereka? The film was Meracuni. translated Bukan and aku. narrated by Pasti M bukan Media. aku. Tuan Muda Istana, pelakunya termasuk di sini. Lebih baik bunuh semua daripada ada yang lolos. Ampuni nyawaku, Ampuni nyawaku. Qin Weiwei. Hari ini, aku balas dendam Tuan Xian. Keterampilan yang tidak pantas, amatiran. Mereka adalah sisa faksi pemberontak Xian. Kalau begitu, aku serahkan mereka padamu. Ya, Tuan Muda Istana. Tolong, Wang Ziyuan. Weiwei, jangan. Tuan Muda Istana, bisakah Anda mencabut pembatasan pada Nanshi? Bagaimanapun, dia juga putraku. Aku tidak bisa hanya melihatnya menjadi lumpuh. Pamanmu, Luan Feng sengaja menakutimu Nanci. Dia tidak akan lumpuh. Namun, aku akan membawa Bihan bersamaku. Kita akan pergi berbulan madu. Bihan, kenapa kau terlihat begitu sedih? Wei Wei, kamu benar-benar Tuan Muda Istana Phoenix Perch. Bihan, Jika kau benar Tuan Istana Phoenix Perch yang mulia,
Kita beda jauh seperti langit dan bumi. Kita belum mendaftarkan pernikahan, jadi mengapa kita tidak mengakhirinya saja? Dengan begitu aku tidak akan menyeretmu. Beihan, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Beihan berada di bawah tekanan terlalu besar. Aku harus terus rahasiakan identitasku. Beihan, sebenarnya, aku bukan tuan muda istana. Aku sudah diusir dari istana Phoenix Perch. Aku menikah hari ini demi menyelamatkanmu. Itu alasan aku katakan aku tuan muda istana. Wei Wei, kamu melakukan semua ini untukku. Itu benar. Jadi, kau tahu betapa aku menyukaimu sekarang, kan? Berhentilah terlalu banyak berpikir. Ayo kita urus surat nikah kita. Baiklah. Mulai sekarang, kita suami istri sesungguhnya. Situasi keluargamuku sekarang kurang baik. Mungkin aku tak bisa beri pernikahan megah. Pernikahan hanyalah formalitas. Aku tidak peduli. Wei Wei, aku akan menjagamu baik-baik. Kita akan bersatu sebagai suami istri. Ini memang kartu hitam Phoenix. Gubernur Jian Cheng memberi hormat kepada kartu hitam Phoenix. Gubernur, hanyalah gadis desa yang diusir dari istana Phoenix Perch. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu hitam? Apel, masih berani mempertanyakan perkataanku? Karena ini adalah kartu hitam Phoenix, maka kemungkinan besar itu adalah Qin Weiwei mencuri kartu hitam Phoenix dari istana Phoenix Perch. Mu Beihan adalah kaki tangannya. Diam. The Hak film apa was yang kalian translated miliki untuk and mempertanyakan? narrated by M Media. Kalian membuat keributan di pesta ulang tahun. Dan sekarang kalian membuat masalah lagi. Apel, apa kalian pikir aku memiliki temperamen yang baik? Memanjakan kalian bertindak semena-mena padaku. Gubernur, Anda salah paham. Kami, bagaimana mungkin kami berani? Orang-orang kurang ajar tidak boleh dimaafkan. Barusan, dia bertaruh dengan kami. Jika dia kalah berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya. Meminta gubernur mengawasi pelaksanaannya. Nona Kia, harap tenang. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Berlutut dan meminta maaf kepada Nona Kil dan tuanmu. Qin Weiwei, kau hanyalah gadis desa, tapi aku adalah tuan muda terhormat dari keluarga Lon. Beraninya kau membuatku berlutut dan meminta maaf padamu. Bersikaplah lunak jika memungkinkan. Tidakkah kamu takut kamu akan jatuh ke tangan kami suatu hari nanti? Apa kau tidak mengerti maksud Nona Kien? Penuhi taruhannya. Maaf Nona Kien Mu Beihan. Kami meminta maaf padamu. Maafkan aku. Jika kamu berani mengganggu kehidupan Beihan dan aku lagi. Tanggung sendiri akibatnya, pergi sana. Nona Lie, patriarkmu. Silakan memberikan instruksi apapun. Aku permisi dulu. Wei Wei, ada apa dengan kartu hitam ini? Sebelumnya, aku mengambil token Phoenix untuk Ketua Aula. Ketua Aula menganugerahkan kartu hitam ini kepadaku. Sebenarnya, tidak banyak uang di kartu itu. Itu hanya simbol status. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jadi begitu. Kalau begitu aku lega. Masih ada uang di kartu itu. Aku dengar kamu bilang tempat tinggalmu kurang bagus. Bagaimana kalau kita pergi membeli rumah pernikahan? Kamu sudah banyak membantuku. Bagaimana bisa aku membiarkanmu membayar lagi? Lagi pula, kamu menderita karena menikah denganku. Aku masih punya uang di sini, biar aku yang bayar. Tidak perlu ada batasan yang jelas di antara kita. Jangan khawatir, aku masih punya uang untuk beli rumah. Halo. Apa yang kau katakan? Istana Phoenix Perke, Asosiasi Bisnis Phoenix, ternyata secara terbuka merekrut eksekutif senior dari luar. Bagus, bagus, luar biasa. Luar biasa Asosiasi Bisnis Phoenix dari Istana Phoenix Perche. Ternyata membuka perusahaan cabang di Jiangzhou kita. Ini pertama kalinya mereka merekrut eksekutif senior dari luar. Jika seseorang bisa masuk, itu akan seperti ikan mas melompati gerbang naga. Aku akan lihat siapa di Jiangzhou yang berani menentangku. Istana Phoenix Perch tidak pernah merekrut orang luar selama 100 tahun. Perekrutan posisi eksekutif senior ini memiliki selat terbatas. Keluarga bangsawan di Jinzhou mungkin tidak akan melewatkan ini. Kali ini, aku bertekad untuk berhasil. Namun, mungkin sulit untuk menonjol. Ini benar-benar tidak mudah. Tuan Muda Long, kartu hitam Phoenix milik Qin Weiwei itu, di Istana Phoenix Perch, hanya dimiliki oleh eksekutif senior tingkat atas. Dia, seseorang yang diusir dari Istana Phoenix Perch.
Kartu itu pasti dicuri. Jika bisa, ambil kartu itu dan berikan ke Istana Phoenix Park. Nama Tuan Muda Long pasti akan berada di antara yang teratas. Fei Fei, aku tahu, aku tidak memanjakanmu dengan sia-sia. Bei Han, rumah pernikahan seperti apa menurutmu yang harus kita beli? Bei Han, ada apa? Aku baru ingat berita mengatakan bahwa Asosiasi Bisnis Phoenix dari Istana Phoenix Perks akan membuka kantor cabang di Jiangzhou. The film Pada was saat itu, translated mereka akan memilih and kandidat narrated eksekutif dari by masyarakat umum. Media. Jadi, apakah kamu mau mencobanya? Bisakah aku? Kenapa tidak? Setelah membeli rumah itu, aku akan pergi bersamamu. Mu Bei Han, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Aku di sini untuk meminta maaf padamu. Tolong maafkan aku. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Aku serius. Aku ditinggalkan Tuan Muda Long karena kejadian terakhir. Di Jiangzhou, aku tidak punya kerabat dan tidak punya uang. Aku sangat menyadari kesalahanku. Bei Han, kita setidaknya pernah punya hubungan. Apakah kau benar-benar kejam hingga tidak memaafkanku? Lepaskan. Bei Fei Fei, apa yang kamu lakukan? Jauhi Bei Han. Apakah Fei Fei berhasil? Kedua orang ini sama sekali tidak berjaga-jaga. Mengambil dompet itu mudah. Mereka baru saja bilang mereka ingin membeli rumah. Mari kita lihat dengan apa mereka akan membelinya. Setelah mereka memilih rumah, maka mereka akan diusir karena tidak punya uang. Betapa menariknya pertunjukan ini. Kita tidak boleh melewatkannya. Halo, saya ingin melihat denah apartemen di sini. Danah lantainya ada di sana. Lihatlah sendiri. Sikap seperti apa itu? Jika Anda tidak puas, silakan pergi. Jangan lihat-lihat di sini. Bisakah Anda membelinya? Mengapa repot-repot dengannya? Mari kita lihat denahnya. Jenis apa yang ingin kamu beli? Bagaimana dengan sesuatu yang nyaman? Aku tidak masalah dengan apapun. Orang mudik dari desa. Rumah ini 200.000 per meter persegi. Mereka mungkin bahkan tidak mampu membeli toilet. Untuk apa Anda berpura-pura? Menurutku denah ini bagus. Ukurannya sedang dan lantainya cocok. Aku akan mendengarkanmu. Apakah denah ini masih tersedia? Jika ya, kami akan membelinya secara tunai. Anda membelinya secara tunai. Apakah ada masalah? Tentu saja tidak ada masalah. Kami punya semua denah di sini. Tamu terhormat, mohon tunggu sebentar. Saya akan membuatkan teh untuk Anda. Nanti, saya akan mengantar Anda untuk melihat lokasi. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Jika Anda benar-benar merasa ini merepotkan, di sana, kami punya lebih banyak tampilan interior asli. Kalian berdua bisa pergi melihat-lihat. Saya akan menyiapkan kontrak sekarang. Kalian berdua, ini kontrak pembelian rumah kami. Jika Anda membayar lunas, Anda bisa mendapatkan diskon 5%. Pembayaran penuh. Silakan gesek kartu Anda. Wei Wei, apakah dompetnya bersamamu? Dompetnya selalu ada padamu. Tidak ada padaku. Hanya Bei Fei Fei yang mendekatiku di jalan. Oh tidak. Dia pasti mengambilnya. Aku tahu mengapa wanita ini tiba-tiba berubah pikiran. Permisi. Apakah Anda masih akan membeli rumah ini? Dompet kami dicuri. Maaf, kami akan kembali nanti untuk membelinya. Anda masih bisa membayar pakai ponsel, loh, atau pengenalan wajah, keduanya bisa. Anda bahkan tidak mampu 3 juta, kan? Ya, yang di dompet tidak terhubung ke ponselku. Jika tidak punya uang, mengapa membeli rumah? Untuk apa Anda berpura-pura? Dan dompet saya dicuri. Saya sudah terlalu sering melihat pembohong seperti Anda. Saat bayar, Anda membuat banyak alasan. Anda hanya membuang waktu dan menjijikkan. Hanya rumah 3 juta. Bahkan jika dompetku hilang, aku bisa membelinya. Kalau begitu bayar. Jika tidak punya uang, untuk apa Anda berpura-pura? Anda benar-benar tidak tahu malu. Begini cara kamu memperlakukan pelangganmu. Hanya yang punya uang untuk beli rumah yang pelanggan. Apa kau punya uang? Bagaimana keluarga bangkrut dan gadis desa punya uang? Menurutku, kalian di sini hanya untuk mengganggu staf resepsionis, kan? Bei Fei Fei, apakah kamu mengambil dompetku? Dompet apa? Jangan memfitnah orang lain. Bei Fei Fei, berhentilah berpura-pura.
Jika kekurangan uang, katakan saja kenapa harus mencuri kecil-kecilan. Saya peringatkan kamu, jangan memfitnah sesuka hati. Jika tidak, saya akan menuntut Anda. Hanya kamu yang mendekatiku di sepanjang jalan. Jika kamu tidak mengambil dompetku, serahkan. Apa kau punya bukti? Jika itu hanya kecurigaan belaka, kau tidak bisa menghukum seseorang. Jika tidak mampu beli rumah, jangan berpura-pura mampu. Dan Anda menuduh saya salah mencuri dompet Anda. Sungguh konyol. Baiklah, jika kalian berdua tidak mampu, silakan keluar. Satpam akan datang untuk memberi kalian pelajaran. Selamat datang, Gubernur. Nona Kier dan tuanmu adalah tamu terhormatku. Mari kita lihat siapa yang berani mempersulit. Setelah tahu Nona Kier dan tuanmu menikah, aku menyiapkan rumah untuk kalian berdua. Villa Riverside nomor 1. 3 lantai, 1.200 meter persegi. Semua fasilitas dilengkapi sepenuhnya. Villa Linjing nomor 1. Konon, pada lelang Jingzhou terakhir, itu adalah barang terakhir, dengan harga awal 200 juta, dan akhirnya dibeli oleh seseorang yang misterius. Jetty, gubernur yang membelinya. Nona Kier dan tuanmu yang terhormat, silakan menerima hadiah selamat terlambat dariku. Gubernur, distrik Villa Linjiang ini dihuni oleh tokoh terkemuka, yang kaya atau bangsawan. Bagaimana mungkin Mu Bihan dan Qin Wei pantas? Hadiah-hadiahku, apa kalian bahkan pantas untuk mempertanyakan? Kami tidak akan berani. Kami tidak akan berani. Tuanmu, mohon terimalah. Kalau begitu terima kasih banyak, Gubernur. Berani bersikap kasar kepada tamu terhormat Anda. Aku memerintahkanmu meninggalkan Jiangzhou dalam 3 hari. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Gubernur, saya punya orang tua dan anak-anak. Tolong ampuni saya. Jika kau bisa mendapatkan pengampunan dari Nona Kier dan tuanmu, aku tentu saja tidak akan bersikap keras padamu. Tuanmu, Nona Ken, kalian adalah orang-orang yang berkuasa. Tolong jangan pedulikan semut kecil seperti saya. Baiklah, lupakan saja. Lain kali, jangan memandang rendah orang lain. Baiklah, saya pasti akan mengingatnya. Tuanmu, aku sudah mengatur agar villa dibersihkan. Kalian berdua bisa pindah kapan saja. Aku permisi dulu. Sungguh, orang bodoh punya berkah sendiri. Dengan status Anda, pindah ke Villa Linjing nomor 1. Hati-hati jangan sampai tidur nyenyak di malam hari. Jika tidak salah, kamu tidak perlu takut hantu mengetuk pintu. Justru mereka yang mencuri kecil-kecilan. Berhati-hatilah saat dimintai pertanggungjawaban. Kau diusir dari istana Phoenix Perch. Menyimpan dendam, kau lalu mencuri kartu hitam Phoenix. Dan kau masih berani bilang tidak ada kesalahan. Ketika kita bertemu tetua Luan Feng nanti, kita pasti akan menyerahkan kartu hitam Phoenix. Tunggulah untuk dihukum oleh tetua Luan Feng. Dompet kami memang dicuri olehmu. Apakah kamu tahu? Wei Wei telah memberikan pelayanan besar kepada istana. Kartu hitam Phoenix diberikan oleh Tuan Istana. Jasa apa yang mungkin bisa dicapai seorang gadis desa? Siapa yang bisa mempercayainya? Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, kami akan menyerahkan kartu hitam Phoenix kepada tetua Luan Feng. Istana Phoenix Bird pasti akan memuji kami. The film was translated Anda and tinggal menunggu narrated by pertanggungjawaban. M Media. Baiklah, aku ingin melihat. Apakah yang menantimu adalah hadiah atau hukuman? Diambang kematian dan masih tidak bertobat. Tunggulah tetua Luan Feng. Dan kemarahan menggelegar dari istana Phoenix Perch. Aku akan menunggu dan melihat. Wei Wei. Apakah tetua Luan Feng tidak akan mempersulitmu bagaimanapun juga? Jangan khawatir. Nanti, mereka akan berlutut dan memohon mengembalikan kartu itu. Mimpi kosong macam apa yang kau miliki? Biar ku beritahu padamu. Asosiasi Bisnis Phoenix membuka posisi senior di Jiangzhou. Dan akan mendirikan cabang di Jiangzhou. Dengan posisi senior dari kartu hitam. Aku pasti akan punya tempat. Orang udik tahu tentang Asosiasi Bisnis Phoenix. Itu asosiasi bisnis Phoenix paling berpengaruh dalam bisnis global. Konon, itu mencakup keluarga kerajaan dari Timur Tengah, modal lama dari kerajaan Barat, dan penambahan raksasa teknologi internet. Namun, juga didukung kekuatan teratas seperti Istana Phoenix Perch. Kita juga sudah punya rumah sekarang. Mari kita pergi ke asosiasi bisnis Phoenix sekarang. Kamu pasti bisa masuk. Udir, apa katamu? Bahwa Mu Beihan juga bisa masuk. Kalian semua sebaiknya mandi dan tidur saja.
Asosiasi Bisnis Phoenix bukan tempat daur ulang sampah. Orang tak berguna seperti dia sama sekali tidak pantas masuk. Tuan Muda Long, tidak perlu berbicara dengan mereka. Ayo cepat pergi. Wei Wei, aku bisa pergi sendiri. Kamu tidak perlu khawatir. Baiklah, kalau begitu, aku akan bawakan makan siang untukmu. Mu Bei-han, Anda berani ikut seleksi ini? Berpikirlah dengan otak tumpul Anda. Anda menikahi Qin Wei Wei, gadis desa itu yang diusir dari Istana Phoenix Park. Anda masih bermimpi bergabung dengan Asosiasi Bisnis Phoenix di bawah Istana Phoenix Park. Seseorang harus tahu diri. Keluargamu mau nyaris bertahan hanya denganmu? Tak punya kekuasaan, pengaruh, atau uang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk disejajarkan dengan kami di sini? Dan kau datang untuk ikut seleksi Asosiasi Bisnis Phoenix. Sebagai kepala keluargamu, kau menyia-nyiakan seluruh kekayaan besar keluargamu. Ini membuktikan kau orang tak berguna. Orang tak berguna sepertimu sama sekali tidak pantas masuk Asosiasi Bisnis Phoenix. Aku sarankan kau untuk patuh menarik diri dari seleksi. Dan bersama istrimu si gadis desa, tetap di rumah dan jujur bertani serta menenun. Kau tak pantas ikut dalam intrik bisnis ini. Dan bahkan lebih tidak pantas masuk Asosiasi Bisnis Phoenix. Jika tuanmu tidak pantas masuk Asosiasi Bisnis Phoenix, maka kalian para anak boros bahkan lebih tidak pantas. Salam, Gubernur. Salam, Gubernur. Tuanmu. Tetua Luan Feng memerintahkan saya memimpin rapat persiapan. Jika tertarik bergabung dengan Asosiasi Bisnis Phoenix, saya bisa membuat keputusan untuk membebaskan Anda dari penilaian dan membiarkan Anda langsung bergabung dengan Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jiangshou. Gubernur, Mu Bei-han menikahi Qin Wei Wei yang diusir oleh Istana Phoenix Park. Dengan hak apa dia bisa melewati penilaian dan langsung masuk Asosiasi Bisnis Phoenix? Yang mulia Gubernur, mohon pertimbangkan kembali. Jika presiden ini ditetapkan, keluarga bangsawan Jiangshou kemungkinan akan bersatu menentang perintah gubernur ini. Siapa yang berani menentang? Gubernur, aku percaya pada kemampuanku sendiri. Karena tuanmu sudah berbicara, kita akan melanjutkan sesuai keinginan Anda tuanmu. Mu Bei-han, anggap saja kau punya kesadaran diri. Tahu bahwa kebajikanmu tidak sesuai dengan posisimu. Kamu salah. Aku yakin bisa mengalahkan kalian semua. Sombong dan angkuh. Hanya Anda, orang tak berguna yang hancur, menantang talenta muda dari keluarga Jingshou. Berani berbicara omong kosong lebih lanjut, akan didiskualifikasi. Sesuai dengan situasi aktual di Jiangshou, Asosiasi Bisnis Phoenix telah membuka 4 posisi kali ini. Pemilihan lokasi perusahaan baru telah selesai. Distrik Linjian sedang dikembangkan oleh Putri Gubernur, Lin Wanwan. Sebelum malam tiba, orang yang memperoleh lahan komersial terbanyak dari putri saya langsung masuk manajemen senior. Tugas ini akan berlangsung selama 1 hari. Nona Lin memang wanita paling berbakat di Jiangshou. Sosok terkemuka di dunia bisnis Jiangshou. Grup Lin miliknya kerjasama erat dengan keluarga Long kami. Mohon maaf, semuanya bertekad memenangkan seleksi manajemen senior ini. Tuan Muda Long benar-benar tuan muda terkemuka Jingshou. Jika Anda menjadi eksekutif senior cabang Jingshou, tolong jangan lupa untuk mempromosikan kami. Mu Bei-han, saya sarankan kau menarik diri dari seleksi bisnis. Semua yang hadir, siapa di antara kalian yang tidak bisa menghasilkan setidaknya beberapa lahan komersial? Kau bahkan tidak bisa menghasilkan 1 meter persegi. Muka apa yang tersisa bagimu untuk berdiri di sini? Tanah komersial sangat berharga. Bahkan tidak ladang di gunung. Istri gadis desa Anda bisa dibandingkan. Jika kau bersedia berlutut dan memohon pada Tuan Muda Long, mungkin Tuan Muda Long, dalam kemurahan hatinya, akan memberimu sebidang lahan komersial. Kamu hanya mengandalkan latar belakang keluargamu. Jika ini adalah kompetisi kemampuan, kalian semua harus berlutut dan bersujud padaku. Mu Bei-han, kita semua dari keluarga bangsawan. Salahkan dirimu karena terlahir di keluarga yang salah. Kau berlutut dan memberiku sujud keras. Saya dapat memeriksa dengan keamanan di Departemen Keamanan. Menjadi penjaga keamanan di Asosiasi Bisnis Phoenix juga merupakan hal yang sangat terhormat.
Kamu ingin aku bersujud padamu. Kamu pasti masih bermimpi. Posisi Tuan Muda Xiang sudah ditetapkan. Dia akan menjadi eksekutif senior cabang Jinzhou Asosiasi Bisnis Phoenix. Bersedia mempromosikan orang tak berguna menjadi penjaga keamanan. Sudah merupakan berkah yang besar. Dan Anda masih tidak tahu cara menghargainya. Hati lebih tinggi dari langit, The film was takdir lebih rapuh dari translated kertas. and Maksudnya, narrated by orang Ed seperti Media. kamu yang buta terhadap kenyataan. Jika perusahaan dipenuhi orang-orang sepertimu, maka asosiasi bisnis Phoenix tidak akan layak untuk diikuti. Tidak bisa makan anggur, lalu bilang anggur itu asam. Pintu asosiasi bisnis Phoenix tidak akan pernah terbuka untukmu. Teman-teman, jangan pedulikan orang yang terpuruk ini. Ayo ke Grand Hotel Jiangzhou, saya traktir. Seperti yang pantas dari wanita terhebat Jiangzhou, dia tidak menyerah. Saya hanya menegosiasikan 13.000 meter persegi tanah komersial. Tuan Muda Long, 13.000 meter persegi sudah banyak. Pusat komersial di jantung kota Jinzhou. Hanya The 18.000 film meter was persegi. translated Memang and Tuan Muda Long, narrated by hanya Ed dalam Media. beberapa menit, Anda amankan lebih dari 13.000 meter persegi tanah komersial. Untuk membangun pusat komersial besar, maksimal tidak boleh melebihi 20.000 meter persegi. 13.000 sudah cukup besar. Tidak perlu khawatir. Percayalah pada kemampuanmu sendiri. Mu Beihan, selalu bangga dengan kemampuanmu yang luar biasa. Katmu. Lalu mengapa Anda tidak? Selanjutnya, Anda coba. Ya, saya sedikit gugup. Alkah terima posisi kedua dari saya? Ayo, saya akan mengantar Anda. Semoga Anda segera berhasil. Terima kasih banyak. Nona Lil, nama saya Mu Beihan. Karena Anda sudah tahu tujuan saya, maka kali ini saya akan langsung ke intinya. Saya harap luas lahan komersial asosiasi bisnis Phoenix bisa melebihi pusat komersial Jiangzhou. Pusat komersial Jinzhou didirikan oleh saya pribadi. Pasti jadi pusat komersial paling sukses di utara. Pusat komersial Linjing punya pelabuhan sangat baik. Itu pasti lebih nyaman daripada pusat komersial Jinzhou. Mengapa tidak saya lakukan sendiri daripada menyerahkannya kepada asosiasi bisnis Phoenix? Karena keseimbangan. Apa maksud Anda dengan keseimbangan? Terus terang, Gubernur baru rayakan ulang tahun ke-60 dan akan segera pensiun ke posisi sekunder. Saat itu terjadi, Jiangsu akan berubah total. Langkah pertama gubernur baru besar kemungkinan bermula dari perdagangan. Anda bilang gubernur baru akan mengincar saya. Anda terlalu banyak berpikir. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tidak peduli siapa yang berkuasa. Saya yakin ia tidak akan mentolerir putri mantan gubernur mengendalikan urat nadi perdagangan. Paling buruk, saya akan melepaskan sebagian keuntungan. Mengapa harus beri pada asosiasi bisnis Phoenix? Karena pengaruh asosiasi bisnis Phoenix. Tanpa melebih-lebihkan, asosiasi bisnis Phoenix sudah jadi kelompok kepentingan besar. Jika ada yang menyentuh asosiasi bisnis Phoenix, pasti ada reaksi keras dari departemen lain. Atau bahkan serangan balik. Saya bisa memberi Anda 15.000 unit tanah komersial. Mengenai apa yang Anda katakan, akan kupikirkan lebih jauh. Bagaimana bisa? Bagaimana Anda baik-baik saja? Saya sedang bernegosiasi dengan Nona Lin. Kamu benar-benar melanggar aturan. Jangan mencoba bertahan lagi. Sekarang pasti gatal tak tertahankan, kan? Gatal tak tertahankan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Saya sedang rapat proyek dengan tuanmu. Apa maksud Anda dengan menerobos masuk? Nona Lin, begitu banyak waktu telah berlalu. Kami khawatir Mu Beihan akan mencelakai Anda. Itulah sebabnya. Gatal. Gatal sekali Long Tao, cepat berikan aku penawarnya. Aku tidak tahan lagi. Ada apa dengannya? Long tahu, apa artinya ini? Seharusnya jelas Beihan yang gatal, tak tertahankan, membuat dirinya terlihat bodoh, kan? Sudah terlihat ada yang salah dengan cangkir anggur itu. Jadi aku bertukar tempat. Yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Long Tao, cepat berikan aku penawarnya aku sekarang. Aku juga tidak punya penawarnya. Jangan datang mencariku. Long Tao, caramu benar-benar kejam.
Anda memfitnah saya. Saya pikir Anda yang mencelakai Pei Chen begini. Saya pikir Anda dan Mu Beihan bekerja sama untuk menghadapi Pei Chen bersama. Ingin menggunakan ini untuk menyingkirkan pesaing. Tuan Muda Long benar. Bubuk aneh itu. Anda mungkin dapatkannya dari gunung. Bagaimana kamu tahu itu bubuk? Kamu membongkar dirimu sendiri tanpa diminta. Lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Anda langgar aturan. Saya harus lapor ayah dan menyuruhnya melaporkannya kepada tetua Luan Feng untuk mencabut kualifikasi Anda untuk seleksi. Nona Lian, ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak bermaksud mencelakai Mu Beihan. Lagi pula, bubuk ini tidak akan membahayakan nyawa. Kesalahpahaman yang bagus sekali. Karena kamu menganggapnya enteng. Mengapa kalian tidak ambil sendiri bubuk itu? Dasar wanita beracun. Kesalahan Pei Chen jadi peringatan jelas. Dan Anda masih ingin kami mengambil bubuk itu. Apa niat Anda? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Andai Wei Wei tidak curiga pada anggur ini, aku mungkin yang tergeletak di tanah sekarang. Ayah bilang Qin Wei Wei ini adalah sosok penting. Ketua Luan Feng memperlakukannya dengan sangat hormat. Dan wawasan serta kekuatannya tidak boleh diremehkan. Mungkinkah dia tuan muda istana? Saya punya penilaian sendiri tentang benar dan salah. Saya baru saja berjanji kepada tuanmu untuk menyerahkan 20.000 meter persegi tanah komersial. Sepenuhnya kepada Asosiasi Bisnis Phoenix. Hasil seleksi ini sudah ditentukan. Bagaimana mungkin dia, seorang pria tanpa kekuasaan? Di mata Anda, tuan muda keluarga Lom, apakah saya masih kalah darinya? Nona Lin, mohon pertimbangkan kembali. Qin Wei Wei adalah gerbang pemindai desa Istana Phoenix Perch. Mu Beihan menikahi Qin Wei Wei, berarti dia menyinggung Istana Phoenix Perch. Dia tidak layak masuk manajemen senior Asosiasi Bisnis Phoenix. Nona Qin, terima kasih atas masalah hari ini. Saya akan mengingatnya. Sekarang saya akan memberitahu ayah saya hasilnya. Sampai jumpa malam ini. Nona Lin, silakan. Mu Beihan, sebenarnya apa? Ramuan ajaib apa yang kamu berikan pada Nona Lin? Kenapa dia menyerahkan seluruh 20.000 meter persegi tanah komersial? Seluruhnya kepadamu. Tentu saja, itu berdasarkan kekuatanku. Tidak seperti kalian, yang hanya menggunakan skema dan trik. Wei Wei, ayo pergi. Ini belum berakhir. Kami masih punya kartu hitam Phoenix. Kartu truf ini. Siapa yang akan menang atau kalah masih belum jelas. Mu Beihan, saya sarankan Anda mundur dari seleksi ini. Hati-hati agar tidak rugi lebih banyak dan dihukum oleh Istana Phoenix Perch. Aku adalah juara pertama dalam seleksi ini. Mengapa aku harus menyerah? Karena kamu tidak menyerah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tidak perlu khawatir. Posisi senior ini pasti milikmu. Semuanya. Hasil kompetisi ini sudah keluar. Juara pertama. Mu Beihan. Aku juara pertama. Gubernur. Mu Beihan tidak punya koneksi, sumber daya finansial, dan kekuasaan. Pasti ada kecurangan di sini. Kami tidak menerima ini. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya memanipulasi hasil di balik layar dan menciptakan skema curang? Gubernur. Seleksi ini adalah pertama kalinya Asosiasi Bisnis Phoenix di Jiangsu kita, dan tindakannya menarik banyak perhatian. Mohon, Gubernur, pertimbangkan kembali. Jangan biarkan perasaan pribadi memengaruhi keadilan. Ini lelukan, kamu gagal menggunakan metode profesional. Sekarang kamu menuai apa yang kamu tabur. Sekarang kamu mencoba memaksakan kudeta. Jadi kenapa? Mu Beihan hanya seorang pecundang. Bagaimana dia mendapatkan tanah-tanah komersial itu? Tepat sekali. Mu Beihan tidak memobilisasi dana, tidak menghubungi koneksi, pun tidak menyusun kontrak apapun. Mengapa dia yang pertama? Kami menolak menerima ini. Ini curang. Curang. Diam. Hanya karena dia meyakinkan saya dengan keuntungan. Tidak seperti Long Tao, yang menggunakan ancaman dan bujukan. Menggunakan taktik lunak dan keras. Apa, Wan? Long Tao benar-benar berani mengancammu, Gubernur. Ini adalah kesalahpahaman. Saya terlalu bersemangat untuk mendapatkan tanah itu, yang menyebabkan perkataan saya tidak pantas. Masalah ini, saya, Gubernur, akan mengingatnya. Prioritas utama sekarang adalah mengumumkan posisi Mu Beihan. Dengan persetujuan Tetua Luan Feng, Asosiasi Bisnis Phoenix telah memutuskan untuk menunjuk Mu Beihan sebagai presiden pertama. Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jiangsu,
Mu Beihan, apakah Anda memenuhi syarat? Turun dari kursi presiden, sekarang juga. Seorang yang tidak punya apa-apa, masih ingin berkuasa dan memamerkan kekuatannya. Kenapa kamu tidak bercermin dan melihat? Apakah kamu pantas menyandang gelar presiden? Diam, The film was translated Ada yang and keberatan. narrated by M Media. ajukan ke kantor pusat. Presidenmu, mohon sampaikan beberapa kata kepada semut. Beihan, sekarang giliranmu bicara. Terima kasih kepada Gubernur dan Asosiasi Bisnis Phoenix atas kesempatan ini. Saya pasti akan bekerja keras dan tidak akan mengkhianati kepercayaan siapapun. Kami tentu saja tidak mempercayai Anda. Anda berhasil menghabiskan seluruh kekayaan keluargamu. Jadi siapa yang tahu berapa lama Asosiasi Bisnis Phoenix bisa bertahan di bawah kepemimpinan Anda? Gubernur, kamu bilang Mu Beihan adalah presiden. Tapi Lin Jing, sertifikat akta tanah distrik komersial belum dikeluarkan. Kalian tidak berkolusi untuk menipu, kan? Sertifikat akta tanah ada di sini. Semua nama pemegang adalah tuanmu. Apakah ada orang lain yang punya pertanyaan? Tidak mungkin. Tanah komersial ini bernilai beberapa miliar. Apakah Anda benar-benar begitu tenan menyerahkannya kepada Mu Beihan, si bangkrut ini? Dia menikahi Qin Weiwei, si Udik itu. Dan menyinggung Istana Phoenix Park. Tidak takut pertanggungjawaban dari Istana Phoenix Park. Semua bukti telah diverifikasi. Tidak ada masalah dengan Mu Beihan jadi presiden. Posisi tingkat tinggi selanjutnya akan diputuskan oleh presidenmu. One word, ayo kita pergi. Presidenmu, saya tahu kemampuan Anda luar biasa. Mohon jaga saya baik-baik mulai sekarang. Para pengecut ini, mereka sebenarnya menjilat Mu Beihan, si tidak punya apa-apa itu. Tuan Muda Long, cepat, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa duduk dan menunggu kematian. Jangan khawatir, selama kita bersatu, posisinya sebagai presiden, itu hanya cangkang kosong. Beihan, posisi tingkat tinggi di berbagai departemen masih kosong. Kamu bisa sepenuhnya menggunakannya untuk memenangkan hati orang lain. Seperti kata pepatah, satu orang baik membutuhkan 3 pembantu. Di masa depan, saya mohon bimbingan Anda semua. Saya akan menugaskan Departemen Keuangan kepada istri saya, Qin Weiwei, dan Departemen Administrasi serta SDM akan dipercayakan kepada kalian berdua. Terima kasih, presidenmu. Presidenmu brilian. Perusahaan akan dapat, di bawah kepemimpinan presidenmu, menjadi semakin jaya. Mu Beihan, meskipun kamu mengandalkan wanita untuk meraih peringkat pertama dan menjadi presiden, tapi aku, peringkat kedua dalam penilaian. Kamu justru tidak menggunakan. Benar sekali, kamu dan keluarga Lin bersekongkol, mengubah Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jingzhou, menjadi domain pribadimu. Aku tidak percaya tidak ada yang The campur film tangan. was Perintah translated barusan. and Aku, narrated sebagai by M Presiden Media. pertama Asosiasi Bisnis Phoenix cabang Jiangzhou. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Kami semua setuju. Setuju, setuju. Kalian para penjilat. Reputasi Asosiasi Bisnis Phoenix, cepat atau lambat akan hancur di tangan kalian. Ketika orang-orang dari Istana Phoenix Park datang menanyaimu, Mu Beihan dapat dengan mudah membuatmu menanggung kesalahan. Apakah kamu pikir semua orang sepertimu menggunakan orang sebagai alat? Keluarga Longku adalah keluarga bangsawan terkemuka di Jiangzhou. Kami bersedia menyediakan dana 1 miliar yuan untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix. Long tahu, apa kau gila? Dana 1 miliar yuan. Kau, hanya untuk satu tempat untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix. Di antara banyak keluarga bangsawan di Jiangzhou, siapa yang bisa menyediakan 1 miliar yuan untuk berinvestasi di Asosiasi Bisnis Phoenix? Cabang Jiangzhou, posisi presiden. Aku bisa memilih tidak bersaing denganmu, tetapi kepala Departemen Keuangan harus aku. Weiwei. Sekarang perusahaan sudah sepenuhnya siap. Hanya kurang angin timur. 1 miliar yuan bukanlah jumlah yang kecil. Jika kita bisa mendapatkan Long Tao dan dukungan keluarga Long, rencana awal kita bisa lebih berani. 1 miliar yuan lagi. Asosiasi Bisnis Phoenix yang memanipulasi puluhan triliun yuan dana. Bagaimana ia bisa menghargai keluarga Long dengan kekayaan sedikit? Apa yang dimengerti oleh orang udik sepertimu? Dalam bisnis, kita bicara bisnis. Aku, Long Tao, sangat tulus. Aku tidak mengerti mengapa Asosiasi Bisnis Phoenix ini bersikeras menyulitkanku. Karena kamu tidak pantas. Karaktermu cacat. Jika keputusan hanya berdasarkan karakter pribadi dan suka atau tidak suka pribadi, lalu pada sebagian besar perusahaan keuangan, dunia ini akan runtuh. Weiwei, kalau tidak, kita seharusnya tetap meminta pendapat dari markas besar. Tidak perlu bertanya. Asosiasi Bisnis Phoenix, meskipun terikat oleh kepentingan serikat dagang, ia tidak akan pernah menerima seseorang seperti dia. Kamu hanyalah seorang gadis desa. Hak apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan bagi Asosiasi Bisnis Phoenix?
Jangan berasumsi dia pernah. Murid Istana Phoenix Perch. Asosiasi Bisnis Phoenix akan menghormatimu. Orang pergi, dan teh menjadi dingin. Itu bukan hanya omong kosong. Penting bagi seseorang untuk tahu diri. Kamu diusir dari Istana Phoenix Perch. Namun kamu masih belum bertobat. Hati-hati jangan sampai nanti kamu diurus. Berakhir dengan nasib yang lebih tragis. Lancang. Wei Wei adalah istriku. Bukan tempatmu untuk bicara. Kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati. Dana 1 miliar ini pasti akan membuat markas asosiasi bisnis Phoenix melihat tekad dan ketulusan Long Tauku. Tekad dan ketulusan. Adapun dia, seorang Mu Beihan yang terpuruk. Mana yang lebih penting? Dalam hatimu kamu harus tahu. Ini tidak mudah untuk dipilih. Mu Beihan, aku menyarankanmu untuk patuh. Menyerahkan posisi presiden kepada Tuan Muda Long. Kalau tidak, di Jimsho, kamu tidak akan bisa bergerak sedikit pun. Kamu harus waspada bahkan saat tidur. Hati-hati, jangan sampai kamu tidak bangun lagi. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani mengancam di sini? Presiden pertama Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jimsho. Salam Tuan Luan Feng. Salam, Tuan Luan Feng. Qin Wei Wei, apakah kamu pikir kamu masih seorang murid Istana Phoenix Perch? Kamu seorang gadis desa. Setelah melihat Tuan Luan Feng, justru tidak berlutut. Lancang, beraninya kau tidak menghormati Nona Qin. Asosiasi Bisnis Phoenix ini didirikan sepenuhnya oleh Nona Qin. Meskipun Nona Qin sudah meninggalkan Istana Phoenix Perch, Asosiasi Bisnis Phoenix masih memiliki sebagian saham Nona Qin. Bagaimana mungkin aku menerima hormatnya? Wei Wei. Asosiasi Bisnis Phoenix, kau benar-benar mendirikannya. Itu hanya hal yang aku lakukan santai saat itu. Aku tidak menyangka akan berkembang seperti ini. Tidak layak disebutkan. Nona Qin rendah hati dan sederhana, dan tidak mempublikasikan masalah ini kemana-mana. Aku tidak menyangka kalian, orang bodoh buta, benar-benar memprovokasi Nona Qin. Tuan Luan Feng, bahkan jika Qin Wei Wei adalah pendiri Asosiasi Bisnis Phoenix, dia sekarang telah berpisah dari Istana Phoenix Perch. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikanku untuk masuk ke Asosiasi Bisnis Phoenix? Cukup omong kosong. Saat ini, Asosiasi Bisnis Phoenix, cabang Jingzhou sedang mengadakan rapat internal. Personel yang tidak berkepentingan, semua keluar. Kalian berdua, apa yang masih kalian lakukan di sini? Apakah kalian ingin aku mencari seseorang untuk mengusir kalian? Tetua Luan Feng, kami menemukan kartu hitam Phoenix yang dicuri. Menemukan milik Istana Phoenix Perch pada Qin Wei Wei. Saya harap kamu bisa mengatasinya. Ketua Luan Feng, mohon bedakan kebenarannya. Qin Wei Wei mencuri kartu hitam Phoenix. Sama saja dengan pembelotan. Mu Beihan menikah dengan Qin Wei Wei yang menunjukkan bahwa mereka berdua bersekongkol. Dia tidak bisa menjabat sebagai presiden. Di seluruh dunia, hanya ada 2 kartu hitam Phoenix. Dikatakan bahwa kartu ini memiliki batas kredit tak terbatas. Itu salah satu harta terbesar Istana Phoenix Perch. Biasanya disimpan oleh penguasa Istana Phoenix Perch. Sekarang, itu justru muncul di sini. The film was Jadi translated memang dicuri and olehmu. narrated Bei by Fei N Fei, Media. kau mencuri kartu hitam Phoenix. Apa kau akhirnya berani mengakuinya sekarang? Omong kosong, aku hanya ingin mengambil kembali harta terbesar Istana Phoenix Perch. Baru saja menggunakan trik ini untuk mendapatkannya. Orang yang benar-benar mencuri kartu hitam Phoenix adalah Qin Wei Wei. Tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Mereka mencuri kartu hitam Phoenix. Jadi mereka yang bersalah lebih dulu. Cara apapun yang kita gunakan untuk mengambilnya akan berjasa dan tidak bersalah. Kartu hitam Phoenix, bagaimana bisa ada di tangan Long Tau dan Bai Fei Fei? Nona Qin, situasi apa ini? Kedua orang ini mencuri kartu hitam Phoenix dan menyimpan niat buruk. Gubernur Lin, kami sedang menangani masalah keluarga hari ini. Anda tidak perlu repot-repot dengan ini. Baiklah, kalian semua lanjutkan. Tetua Luan Feng, kartu hitam Phoenix ini diberikan oleh Raja Istana, mengingat jasa-jasa Wei Wei, khusus sebagai hadiah untuk Wei Wei. Bukankah begitu? Mu Beihan, apakah kamu sudah gila? Qin Wei Wei hanyalah seorang gadis desa biasa. Penguasa Istana Phoenix Perch akan memberinya kartu hitam Phoenix. Sungguh konyol. Di depan Tetua Luan Feng, kamu masih berani bicara omong kosong. Aku lihat kamu benar-benar tidak mau menangis sampai melihat peti mati. Tetua Luan Feng, cepat tangkap mereka dan bawa mereka ke pengadilan. Apa yang dikatakan presidenmu benar. Tuan Istana memang memberikan kartu hitam Phoenix kepada Nona Qin untuk mencegah yang tidak bijaksana. Menyebabkan masalah bagi Nona Qin. Aku tidak menyangka, benar-benar ada seseorang yang begitu berani. Sampai berani mencuri kartu hitam Phoenix. Apa tetua? Tetua Luan Feng. Apa kau bercanda? Qin Wei Wei, hak apa yang dia punya? Kurang ajar. Keputusan Tuan Istana. Bukan untuk kau pertanyakan. Tuan Istana menghadiahkan Nona Qin kartu hitam Phoenix. Aku adalah saksi mata. Bagaimana mungkin itu palsu? Kartu hitam Phoenix adalah harta yang tak ternilai. Kau mencuri kartu hitam Phoenix. Bukti-bukti sudah jelas. Nona Qin, kami menemukannya. Sekarang barang itu telah kembali ke pemilik aslinya.
Entah kau menemukannya atau mencurinya. Aku punya kesimpulan sendiri di hatiku. Aku tidak akan menerima kartu ini. Jika Nona Qin menolak memaafkanmu, maka penjara bawah tanah Istana Phoenix Perch akan menjadi tujuan akhirmu. Nona Qin, Long Tao yang menyuruhku untuk mencuri kartu hitam Phoenix. Mu Beihan, tidak. Presidenmu, kamu tahu situasiku. Aku berasal dari rakyat biasa. Aku tidak bisa menahan diri. Fitnah. Wanita beracun. Kartu hitam Phoenix. Kau jelas-jelas mencurinya. Aku hanya ingin mengembalikan kartu hitam Phoenix kepada Nona Qin. Itulah mengapa aku berpura-pura ingin menawarkannya kepada Tuan Luan Feng. Dan kau, wanita beracun, mencoba menjebakku. Saat kau mencuri kartu hitam Phoenix waktu itu, dan menolak mengembalikannya, betapa sombongnya kau. Apa kau pernah memikirkan hari ini? Tuan mudamu, karena persahabatan antara kamu dan aku sebelumnya, tolong aku. Perasaan yang pernah kita bagi. Waktu itu, kau membiusku. Menggunakan segel dan sidik jariku, untuk mencuri dari keluargamuku, miliaran aset. Sekarang, kau masih berani bicara padaku tentang perasaan yang pernah kita bagi. Presidenmu, aku bersedia menawarkan seluruh properti asli, keluargamu, dan 20 juta tunai. Aku hanya meminta kau membantuku dan Nona Qin, memohon belas kasihan. Bahkan jika keluarga Long harus dimusnahkan, kita masih bisa mendapatkan kembali aset asli keluargamu. Nona Qin, lalu bagaimana menurutmu? Selama aku bisa melakukannya, aku akan melewati api dan air tanpa ragu. Aku hanya meminta kau tidak mengejarku. Aku tidak mencurinya, tidak. Aku hanya menemukan kartu hitam Phoenix. The Ini film was sangat sederhana. translated Berlututlah. and narrated by Mohon M padaku. Media. Nona Qin, mohon maafkan aku. Aku disesatkan. Seharusnya aku tidak mendengarkan bujukan manis Long Tao. Aku masih muda. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku di penjara bawah tanah Istana Phoenix Perch. Di dalam penjara bawah tanah Istana Phoenix Perch, ada semua individu yang kejam dan sangat jahat yang membawa bencana ke banyak tempat. Wanita lemah sepertimu tidak akan bertahan. Kau tidak akan bertahan bahkan sebulan. Nona Qin, tolong terima kartu hitam Phoenix. Dalam 3 hari, semua aset asli keluargamu harus dikembalikan. Jika ada lain kali, tidak akan ada ampun. Aku akan segera menyuruh seseorang mengembalikan aset asli keluargamu. Bawa dia kemari. Beihan, bukankah sudah kubilang, dia akan berlutut, memohon padaku untuk menerima kartu hitam Phoenix. Berikan mereka pelajaran yang tak terlupakan. Biarkan mereka membayar masa lalu. Nona Qin, tuan mudamu, aku bersedia bekerja keras seperti sapi atau kuda. Aku tidak mau pergi. Penjara bawah tanah Istana Phoenix Perch. Beihan, bagaimana dia harus ditangani? Bei Fei Fei selalu ingin naik pangkat dengan mengandalkan penampilannya. Untuk orang seperti dia, hukuman terbesar adalah untuk selamanya mengusirnya dari Jiangzhou agar dia tidak akan pernah lagi memiliki kualifikasi untuk naik pangkat. Tidak, aku tidak mau meninggalkan Jingzhou. Apakah kau pikir dengan tinggal di Jingzhou, Long Tao akan membiarkanmu pergi? Tinggalkan Jingzhou, dan aku bisa menjamin keselamatanmu. Aku bersedia meninggalkan Jingzhou, dan tidak akan pernah kembali. Tidak, wanita bodoh ini harus diserahkan kepadaku. Aku, Long Tao, sudah hidup selama ini. Kapan aku pernah menderita penghinaan seperti ini? Ini semua salah wanita bodoh ini. Karena membuatku menderita kerugian besar. Jelas-jelas kau yang punya niat buruk. Namun sekarang kau melimpahkan semua kesalahan pada Bei Fei Fei. Apa kau ini laki-laki? Apa hubungannya denganmu? Apa kau benar-benar berpikir aku, Long Tao, terbuat dari lumpur? Keluarga Longku adalah keluarga bangsawan di Jiangzhou. Jika kau mendorongku terlalu jauh, paling buruk, kita berdua akan hancur. Keluarga bangsawan terkemuka di Jiangzhou. Di mataku, kau tidak lebih dari semut. Qin Weiwei, jangan pikir hanya karena kau punya Luan Feng yang mendukungmu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kau, seorang gadis desa yang diusir dari Istana Phoenix Perch. Aku sudah berulang kali mentolerirmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lancang, berani tidak menghormati Nona Qin? Lebih dari sekadar tidak menghormatinya. Aku ingin nyawanya. Berani membuatku berlutut. Mati. Wei Wei. Kau bajingan terkutuk. Beraninya kau merusak rencanaku. Semua pasukan bawah tanah di Jiangzhou akan mematuhi perintahku. Malam ini, aku akan membuat Jiangzhou kacau. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Jiangzhou tidak akan jatuh ke dalam kekacauan. Xiang Hou, biarkan dia mengerti. Ya, Xiang Hu. Kau berani mengkhianatiku. Bahkan sekarang, kau masih tidak tahu siapa yang kau lawan. Semua yang telah kau lakukan hanya belalang yang coba hentikan kereta perang. Katak duduk di dasar sumur. Atau serangga musim panas berbicara tentang as. Omong kosong.
Aku adalah pewaris keluarga Long. Di Jiangzhou, aku adalah penguasa. Melihat kekuatanmu telah hilang, aku akan memberitahumu kebenarannya. Nona Qian adalah nona muda istana Phoenix Perch, pendiri asosiasi bisnis Phoenix, dan pengendalinya bernilai triliunan. Memerintah ratusan ribu prajurit elit dan jenderal tangguh. Hanya dengan jentikan jari, mungkinkah untuk menghancurkan keluarga Long? Tidak mungkin. Dia hanya gadis desa. Seorang gadis desa yang diusir dari istana Phoenix Perch. Tuan muda istana, bagaimana kita akan menghadapinya? Penjarakan dia di ruang bawah tanah istana Phoenix Perch. Tidak akan pernah diampuni. Adapun keluarga Long, musnahkan mereka. Bawahanmu patuh. Jangan melibatkan keluarga Long. Aku akan menanggung konsekuensi tindakanku. Selama bertahun-tahun ini, aku telah melakukan banyak pekerjaan kotor untukmu. Sekarang aku ingin menebus dosa-dosaku. Jadi kau benar-benar tuan muda istana. Bisakah kau menerimaku? Kau adalah istriku. Semua yang kau lakukan adalah untukku. Apa yang tidak bisa diterima? Baiklah, kalau begitu, ayo pulang.